Kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ibu. Pagi, Bu. Udah pada mandi, udah pada sarapan ya? Belum, Bu. Belum sarapan. Sambil sarapan boleh, Bintang? Oke, Bu. Oke, Bu. Sambil makan Indomie boleh. Oke ya, kita lanjut ya. Yang minggu lalu. Seperti biasa, awas ya jangan ditinggal pergi, awas ya. Dengerin. Saya mau lanjut materi yang minggu lalu. Kalau ada yang masalah, misalnya visualnya atau audionya, atau ada pertanyaan, langsung aja tanya di chat boleh, langsung audio juga boleh. Saya lebih suka eh, ditanya-tanya gitu ya daripada nggak ada yang dengerin gitu. Oke, saya pakai ini dia nggak usah, biar bisa coret-coret ini aja ya. Kelihatan kan? Oke, begini, biar gede. Oke deh, gini ya. Oke, sekarang kita ngomongin apa namanya storage ya. Nah, ini slide-nya kan memang banyak. Jadi kalian tuh nanti antara baca slide sama baca buku ya. Saya tuh menjelaskan intisarinya aja gitu ya, prinsip-prinsipnya, eh key pointsnya, yang pentingnya gitu. Nah, kita tuh nantinya akan belajar banyak tentang manajemen memori. Nah, sebelum itu yang penting dari memori adalah kalian harus tahu bahwa ini tuh kita tuh punya eh, storage yang disebut primary. Nah, si primary ini kelebihannya seperti saya bilang minggu lalu kan, dia cepet tapi kecil gitu ya. Sementara yang dan dia volatile gitu, main memory, cache, register. Nah, ini tuh harus di manage dengan baik gitu ya. Dan biasanya kita memanfaatkan si secondary sama tertiary storage. Nah, si storage ini kalau di sini susah nyoretnya. Nah, kalau ya ingetin, yang ini itu dia mostly itu kita pakai ini gitu ya. Cuman kan nggak semua data bisa di sini. Nah, manajemennya itu nanti kita mencoba akan menggunakan yang lainnya gitu. Kalau kalau prosesnya banyak, bebannya banyak gitu ya. Nah, non volatile itu kan dipakai setelah kita selesai melakukan proses kan. Ada yang secondary, ada yang tertiary. Semakin ke bawah tuh dia semakin jauh gitu. Tapi storage-nya semakin besar gitu. Jadi nanti kalian bayangin kayak misalnya kalian punya tempat parkir deh misalnya. Kalau parkir kan pengennya di halaman gedung ya. Halaman gedung nih depannya tuh nih deket gitu kan. Nah nanti kalau nggak cukup berarti kan merembet ke gedung ke ke gedung lain gitu kan ya. Lebih jauh kan gitu ya. Tapi storage-nya mungkin lebih besar gitu. Nah, kalau misalnya mau lebih jauh lebih gede lagi kita bisa pinjem lapangan atau di mana yang agak jauh tapi storage-nya besar gitu. Tapi kan problemnya nanti yang mesti dipikirin, anggap ya nih storage itu tempat parkir. Gimana caranya kita memanage tempat parkir itu dengan efisien? Maksudnya gini, kalau kita parkir gitu ya, kan ada orang-orang yang parkir dari pagi sampai sore kan, ada yang parkir sebentar, ada yang parkirnya misalnya jam-jam tertentu, ada peaknya jam berapa gitu ya. Sebenarnya kan kita bisa ngakalin misalnya oke, parkir yang misalnya dosen-dosen yang parkirnya pagi pulang sore, ya udah pakai sistem valet aja. Dia oke lah boleh parkir di situ tapi nanti dipindahin ke tempat yang jauh pas dia mau pulang dibalikin lagi bisa gitu kan. Nah, bayangin kayak gitu. Jadi juggling in between kita mau mau cepat tapi mau besar gitu tuh itu ada manajemennya. Nanti kita belajar di hierarki ini gitu ya. Intinya gitulah. Nah, sekarang saya mau lihat mau jelasin tentang ini prinsip komputer. Kalian tahu von Neumann arsitektur nggak? Nah, arsitektur komputer itu kita belum ngomongin kuantum komputer segala macam ya. Kom- eh, eh, Komputer itu pada prinsipnya isinya apa sih? Saya kalian punya komputer nih. Ini komputer ya. Terus isinya apa? Pada umumnya kan selalu gini ya. Ada input kan? Von Neumann tuh kira-kira kayak gini. Input, ada output kan? Jadi nanti kalau kalian di ujian ditanya arsitektur von Neumann atau arsitektur komputer yang eh, secara umum kayak gimana gitu. Bayang nggak kayak gimana? Nah, ini kan intinya kan di sini ada ini ya.
Di sini ada kurang lebih lagi nih lah ya. Eh, di sini ada memori ya. Memorinya yang mana tadi? Memori yang volatile kan? Register, cache, sama RAM kan? Memori ya di sini ya. Gitu kan. Di sini ada apa? Di sini ada CPU. CPU isinya apa? Arithmetic, apa? Logic unit, sama ditambah control unit. Kira-kira gitulah. Apa arsitekturnya. Nah, kalau kalian lihat ya, secara ini kan arsitekturnya gini. Secara umum ada input output, ada CPU, ada memori gitu ya. Yang kita manage tuh banyak gitu. ALU ini apa sih? Ini tuh kan prosesor di sini ya. Jadi si prosesor kita itu ada di dalam arithmetic logic unit. Dia ada di situ gitu. Si ini control unit itu tugasnya tuh dispatcher. Jadi dia kayak apa ya, boleh kita bilang sekretarisnya lah atau apalah. Jadi dia yang mengontrol gitu. Kontrol unit itu dia ngatur siapa yang harus diproses sama prosesor, bagian memori mana yang harus diakses, input mana yang boleh lewat, output mana yang boleh, dan lain sebagainya. Jadi kira-kira, oke, internet barusan tidak stabil ya. Jadi kalian mesti lihat bahwa ini itu kira-kira kayak gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini tuh saya pakai untuk menyederhanakan ini, si gambar yang ini. How a modern computer works. Karena kalau kalian lihat yang ini, itu kan jadi nggak ada bagannya kan. Tapi intinya kalian perhatiin bahwa ada memori kan di sini ya. Di dalam memori itu ada instruksi sama data yang harus dijalankan. Nanti ada direct memory access yang mengakses ini gitu ya. Dimana dia nanti ada thread-thread yang berjalan diberikan ke CPU. CPU ini mengerjakan interrupt, ada data, ada input request gitu. Nah, ini kan ada perpindahan nih dari cache ya, nyebutnya cache ya. Dari cache ke memori gitu. Jadi cara kerjanya adalah CPU itu akan nerima request lah, ada input output, ada dikirimin data, ada interrupt gitu ya. Nah, itu tuh di manage sama si control unit ini. Nah, yang dijalankan oleh CPU apa? Oleh ALU ini apa? Instruction kan, dan datanya. Datanya itu biasanya adanya di memori kan. Itu harus diambil dulu, harus diproses. Fetching data tuh nanti kita belajar juga gitu. Nah, ada yang namanya nanti direct memory access yang kita akan lihat nih sekarang. Gitu ya, kira-kira ya. Jadi arsitektur ini ingat ya. Kalau saya suruh saya coba sekarang gambar, kalian harus ingat. Kalau ngerti pasti bisa gambar lagi gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian mau tunggu. Kalau mau bukti ya, kalau ini gini sih, tapi nggak tahu sama nggak ya, beda-beda sih ya. Kalau gambar saya gitu, kalau dia gini ya. Nah, kalau dia kayak gini, memori, arithmetic, ada akumulator ALU, ada control unit, ada memori, ada input output. Itu boleh gitu ya. Atau misalnya ya kayak gitu kira-kira. Atau kayak gini, ini mirip nih sama yang saya nih, CPU, ini kira-kira ini. Kalau saya yang gini, gambarnya gini kira-kira. Gitu ya, boleh dicek. Nah, ini tuh arsitektur komputer secara umum dan ini kalian harus hafal kan mahasiswa teknik komputer. Ya harus di luar kepala. Jadi arsitektur tuh kayak gimana, von Neumann kayak apa, terus di luar kepala. Oke. Dah ya. Ini saya clear dulu. Ini saya clear. Terus kita lihat direct memory access structure. Nah, jadi ini nanti kita lihat, nanti ya kita jelasin bahwa kita belajar gitu. Direct memory access itu adalah mekanisme untuk mengakses memori secara langsung gitu. Jadi nanti ada si device controller kan itu kan ada input output tuh. Si device controllernya tuh langsung ngakses main memori gitu, nggak lewat CPU. Nah itu nanti ada prosesnya lagi ya. Nanti kita detailin lagi. Tapi ada yang namanya direct memory access structure. Nah, operating system. Andi lagi dengerin apa?
Andi udah baru. Oke. Sip. Operating system operation ya. Kita kemarin saya udah lihat ya, yang tugas-tugas kalian ada beberapa sih yang belum selesai diperiksa. Tapi kalian bilang kan ada yang oke, bedanya firmware sama OS. Bagus-bagus tugasnya udah saya cek-cek ya. Oke lah. Nah, operating system, kita ngomongin OS ya, belum dengan anggapan firmware kalian udah ngerti lah ya. Nah, operating system itu memang lebih kompleks. Dia itu punya, ada yang pernah ngebahas deh, ya ini ada bootstrap, ada kernel. Nah, ini tuh di mana kita naruh kode kita di dalam ROM itu untuk menginisialis sistem pada saat dinyalakan. Nah, pada saat nyala dia ngapain? Dia nyalain kernel gitu. Oke. Nah, kernelnya nyala, dia akan nyalain sistem daemon. Sistem daemon itu adalah service yang ada di luar kernel. Kernel itu adalah bunker yang nggak boleh sampai bisa dimodifikasi siapapun. Itu desain utamanya begitu. Nah, jadi nanti dari sini tuh mulai ya ada level-level atas gitu ya, di luar kernel tuh nanti ada layer-layernya di mana operating system itu mempartisi antara lower levelnya dia yang nggak boleh dioprek sama siapapun dengan layer atas yang lebih interaktif terhadap layer user dan lain sebagainya. Oke. Dah. Sekarang saya pengen kalian mulai lihat apa bedanya multiprogramming sama multitasking sama multiprosesor gitu misalnya. Nah, multiprogramming itu adalah disebutnya batch system gitu ya, di mana kan kalau cuma satu user aja kan CPU sama input outputnya nganggur, si resource itu banyak yang nggak kepake gitu, sehingga kita akan mengeksekusi itu beberapa program yang dijalankan bersamaan gitu supaya CPU selalu ada yang dikerjakan, jangan sampai dia bengong gitu ya. Nah, sebagian tugas disimpan di memori dan itu nanti diskedulkan untuk dikerjakan oleh CPU gitu. Nah, nanti ada job scheduling, ada yang nungguin input output dan lain sebagainya. Bedanya sama multitasking apa? Nah, lihat. Kalau multiprogramming itu batch system ya. Jadi per batch nanti jobnya itu dibagi-bagi, diskedulkan gitu ya. Kalau multitasking ini yang saya cerita gitu. Jadi sebenarnya ini kan ada multiprogramming ya. Jadi program yang berjalan ada rame-rame kan. Dia menggunakan resource yang sama. Awas ya, nanti di akhir saya akan tanya-tanya ya. Kalian harus bisa bedain ya. Oke. Kalau multitasking itu kita ngomongin waktunya. Yang saya cerita, sebenarnya kalau kita cuma punya satu core, dia tuh nggak mungkin paralel gitu. Jadi kayak sekarang nih kita, misalnya kita quad core atau single processor. Kalau dia single processor, dia itu bakalan nih ya, dia ini ya prosesor nih ya, dia akan pakai time slicing gitu. Jadi dia akan coba mengerjakan semuanya tapi gantian tapi cepet gitu. Yang saya bilang minggu lalu kayak kita chatting bersamaan tuh bisa beberapa orang tanpa orang-orang yang kita chat itu tahu kalau kita lagi chat sama orang lain gitu, karena kita saking responsifnya. Padahal itu cepet aja gitu. Responsnya cepet, jadi seakan-akan semua programnya berjalan bersamaan. Dan itu sebenarnya tetap diskedulkan dan setiap program itu berjalan gitu ya di memori. Tapi jadi kayak apa ya? Kayak kalian makan bakso, makan bakso, makan mie goreng, makan martabak gitu bersamaan gantian. Jadi tetap di meja semuanya, tapi dimakan bergantian. Nah, kalau misalnya mejanya penuh, nanti ada proses swapping. Nanti kalian pasti pernah dengar deh, misalnya kayak kalau di OS-nya Windows tuh swap files gitu kan ya, ada SWP. File SWP itu apa sih gitu misalnya. Nah, itu tuh adalah file yang dititipin dulu gitu. Jadi kayak saya, mejanya penuh. Wah, saya padahal pengen makan apa misalnya. Saya pengen makan kupat tahu gitu ya. Tadi nasi goreng segala macam tuh penuh. Nah, disuap dulu, nasi gorengnya pindahin gitu. Jadi jobnya ditukar dulu. Nah, swapping ini can be
tedious gitu ya. Itu ngabisin waktu, ngabisin resource karena ribet mindah-mindahin ya karena harus checking alamat dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti yang penting adalah virtual memory. Nanti kita akan belajar kenapa sih ada virtual memory. Jadi sebenarnya gini, si OS itu adalah teknik-teknik yang ada di operating system itu sebenarnya bagus karena secara engineering itu problem solving. Nah, virtual memory itu sebenarnya membantu supaya kita tuh switching pekerjaan itu jadi lebih cepat. Kenapa? Karena misalnya kalian makan nih, terus makanan kalian nggak cukup di meja, terus kalau mau makan yang itu harus ke dapur dulu, itu kan buang waktu kan. Atau misalnya kalian punya kerjaan di meja, kalian harus ke lemari dulu atau ke meja yang satu lagi, itu kan mengurangi produktivitas. Jadi diatur nih gimana caranya si kita tuh masih tetap bisa makan di meja yang sama gitu. Jadi kira-kira makanan yang akan dimakan tuh dideket-deketin gitu sama sama waitressnya atau sama siapapun. Iya, pokoknya si dispatchernya lah gitu. Jadi sama si OS itu juga nanti dia akan punya manajemen di mana dia akan dibikinin schedule terus diaturin gitu. Ya, sekarang kamu ngerjain ini ya, memorinya udah disiapin gitu. Jadi nanti yang ada di dalam memori itu adalah data-data yang akan diproses oleh mikroprosesor ya, gitu. Jadi supaya cepat. Oke, nah itu tuh sebenarnya kompleks. Nanti kalian lihat ya kalau udah ada thread datanya itu sebenarnya kompleks. Oke, nah oke gini ya, ada jadi kayak kalau multi programming tuh kayak kita punya memori nih dari 0 sampai sekian, ada OS, prosesnya tuh jalan semua gitu. Jadi programnya jalan bersamaan, tapi diproses bergantian. Ya, kebayang gitu ya. Dah, sekarang ada yang namanya dual mode. Dual mode itu adalah pada umumnya selalu ada di OS. Jadi OS itu dia akan punya mode di mana itu buat user atau buat kernel. Kenapa? Karena harus dipisahin. Kernel ini tuh adalah kernel yang deket banget ke hardware yang nggak bisa dioperasiin gitu. Jadi kalau misalnya udah terjadi ancaman atau misalnya ada sesuatu atau ada yang error, biasanya kan kita masuk ke kernel mode ya. Itu yang paling lower level tuh. Kalau user mode tuh yang udah level atas. Nah ini jadi kayak gini kira-kira gitu ya. Tunggu sebentar. Nah, terus kalau kita lihat kernel itu kan mode bit satunya terserah OS-nya kira-kira gitu tapi ya. Nah, di sini itu ada proses di mana ini bagian user nih di atas. Nanti dia manggil system call, nanti diprosesnya di kernel, nanti dibalikin lagi ke layer user. Jadi selalu dibagi dua di OS tuh. Nanti kita lihat lebih detail, tapi kalian ingat dulu bahwa ada mode yang berbeda di dalam OS gitu ya. Tujuannya apa? Itu kayak kantor deh. Kantor itu pasti dipartisi kan, kayak oke nggak boleh masuk ke kantor direksi gitu, atau nggak boleh masuk ke ruang server gitu. Ya, ini juga sama kayak gitu. Ada manajemennya juga. Terus ada timer juga. Nah, yang kita lihat adalah proses manajemen. Proses manajemen itu adalah proses di mana ada yang namanya nanti ya, yang kalian baca detail-detailnya, saya point out yang pentingnya. Di dalam control unit itu dia nanti akan punya namanya program counter gitu. Si program counter ini tuh punya tugas mencatat siapa aja yang lagi aktif di memori, dia menggunakan resource apa aja. Kalau dia harus di swap, nanti pas balik lagi, dia tuh data-datanya yang mana, alamat-alamatnya yang mana, kebayang nggak? Jadi kalian bisa bayangin, anggap resource, kalian ngadain bazar atau ngadain konser gitu ya. Bazar deh misalnya. Kan kalau misalnya ada panggung nih, panggung itu kan nggak mungkin semua penyanyinya nyanyi sama-sama kan di panggung. Nah, setupnya sebenarnya bisa diatur misalnya berlayer kayak misalnya oh habis ini ada tari-tarian, backgroundnya diganti, ditarik, lightingnya diganti gitu ya. Terus tadinya misalnya pemain band setupnya band diganti setupnya gamelan atau apa. Itu kan pasti ada setup yang harus dilakukan. Nah, si program counter ini tuh bertugas ngatur urutan-urutan proses yang mau jalan siapa sih? Sekarang tuh band yang mana, abis ini acara apa gitu. Nah, terus resource yang mau dipakai apa? Dan dia nggak boleh ketukar gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya band yang satu band rock,
yang satu bandnya band pop gitu ya. Mereka yang satu pakai saxophone, yang satu misalnya pakai gitar elektrik gitu. Nah itu tuh datanya itu nggak boleh ketukar. Setting setting stage-nya juga nggak boleh ketukar gitu. Kebayang nggak? Nah itu yang disebut dengan manajemennya gitu. Jadi kalau kalian nanti lihat di buku, di chat istilah-istilah ini tuh saya perkenalkan, tapi nanti sebenarnya banyak hal ya. Ini kan sound OS tuh kayak gitu. Kedengerannya tuh kayak teori ya, tapi sebenarnya saya nanti mau nunjukin ke kalian itu technical gitu. Itu manajemen yang technical. Jadi nanti di manajemen tuh sebenarnya menjadi kompleks itu adalah apa? Banyak usernya gitu. Terus kita harus ngatur kapan, kan gini kan, kita kan punya banyak thread-nya. Kalau kita baca aja gitu, itu kalian harusnya gak kebayang gitu. Saya kita punya satu user gitu ya, dia jalan gitu ya. Ini juga user, dia punya proses juga. Dia juga ada proses lagi gitu ya. Anggaplah ini P1, ini P2, ini P3. Seperti tadi saya bilang, dia multi programming tapi multitasking. Kan dia gantian ngerjainnya. Nah, gantiannya tuh bisa macam-macam. Nanti kita belajar lagi tuh manajemennya. Anggap misalnya dia round robin ya, gantian. Habis ini, terus ini. Terus balik lagi ke sini, terus ke sini, ke sini. Kebayang nggak gantian gitu? Jadi kayak saya, misalnya, kalian bimbingan nih ke saya punya mahasiswa 3. Saya gantian tuh, kamu gimana progresnya? Oke, ngerti. Sekarang kamu gitu ya. Gantian kan? Tapi kan itu ada suspending sama resuming kan? Nah, proses gitu ya, menciptakan, meng-create proses gitu ya. Terus kalau udah selesai di-delete gitu ya, kayak oke, mahasiswa masuk kalau udah selesai atau dokter gitu ya. Kalau udah selesai keluar, kalau pasien berikutnya dan seterusnya, itu tuh bisa jadi proses yang sangat kompleks gitu. Nah, nanti kita juga akan belajar apa yang dimaksud dengan sinkronisasi. Sinkronisasi itu adalah pada saat proses itu bergantung dengan yang lain gitu. Jadi misalnya ada satu proses, dia nunggu proses yang lain. Itu harus disinkronize gitu. Nggak boleh sampai, dia kok udah sampai sana, yang ini belum selesai. Kayak misalnya, oke ini ada proses yang menunggu proses yang ini. Nah, jangan sampai hasil proses yang ini tuh nggak masuk ke proses yang lagi nunggu gitu. Terus ada communication. Nah, antara proses juga harus ada communication kayak, oh kamu udah, sekarang saya ya gitu. Mereka tuh harus ada managingnya gitu. Itu kayak kalian ngatur kayak gini deh, kalau kalian ke rumah sakit ya atau ke bengkel deh. Itu kan mereka punya manajemen gimana caranya ngatur pelanggan kan. Ada yang pakai sistem antrian, ada yang misalnya pakai display nomor antrian, ada yang pakai dipanggil suster, ada yang dicatat manual kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang selalu menjadi bagian penting dari OS. Sama deadlock gitu. OS itu saking banyaknya kerjaan, ada saatnya dia akan ngunci gitu. Kayak misalnya jalan raya aja, pasti ada aja karena banyak user, banyak arah dan lain sebagainya. Bentar ya, saya sambil multitasking. Nah, multitasking itu kayak gini. Tapi ini nggak secepat itu sampai kalian nggak tahu gitu ya. Saya sekarang lagi mau pesen Grab dulu sebentar ya. Ada yang harus di Grab dulu. Bentar, saya pesen dulu, ambil dulu. Oke. Tunggu ya, bentar ya. Oke. Dah, gitu ya. Nah, deadlock itu tuh nanti masalah lagi dan itu tuh jadi di OS itu deadlock itu jadi beban gitu istilahnya apa ya? Istilahnya tuh cost. Jadi ini ya kalau nggak di manage dengan baik, udahlah OS-nya pasti disebutnya jelek karena nggak mungkin proses-proses ini nggak dilakukan. Nah, nanti detail-detailnya di bab-bab selanjutnya. Oke, kalau ada yang misalnya bingung, boleh langsung tanya. Nah, memory management itu yang tadi ya, yang saya bilang. Memori yang mana nih yang dipakai gitu. Terus memori siapa nih yang lagi dipakai itu kayak kalian nyewain
eh eh, kalian kalau ke mall itu kan suka ada kan nitipin barang. Nah, itu kan memory management tuh. Kayak misalnya, oke, titip apa Pak? Plastiknya gede, taruh di sini. Plastiknya kecil, taruh di situ gitu kan. Nah, itu tuh nggak boleh sampai ketukar kan. Atau misalnya, Pak, barang saya banyak nih, ada beberapa, dia ada banyak, dia ditaruh di beberapa kotak gitu. Itu manajemennya gimana? Berarti kan dia harus harus ingat bahwa nanti, oke, Bapak di kotak 41, 42, 43. Berarti kan nanti dia harus selalu ingat, oh itu tuh sebenarnya punya Bapak yang sama. Artinya gimana? Dikasih 3 nomor. Nanti si Bapak itu harus kembaliin tiga-tiganya. Itu tuh manajemen manajemen yang ada di kehidupan sehari-hari, tapi sebenarnya di OS juga ada, tapi bentuknya low level gitu, kebayang. Nah, yang menyusahkan tuh sebenarnya adalah memori manajemen kan nyatet tuh, nanya, oh abis ini proses yang ini diganti sama proses yang baru nih. Gimana caranya supaya mereka nggak ketukar datanya atau hilang datanya? Jadi jangan disimpan di meja nih. Kalau di meja, misalnya, maksud saya meja, kebayangkan RAM, jangan ditaruh di RAM. Dia harus disimpan di yang non volatile, taruh dulu di disk. Terus kan harus dicatat, ini proses ini lagi disimpan dulu ya, taruhnya di disk yang ini. Data-datanya dia tuh yang ini. Nah, itu tuh kompleks nomor manajemen. Belum file system gitu ya. Nah, ini hubungannya sebenarnya file system itu sama security juga, sama performance juga. Kalau kalian udah pernah pakai operating, ya, tunggu sebentar ya, hold on. Boleh ambil kopi atau ambil minum dulu? Ya, bentar ya. Saya ada yang dikerjain dulu. Bentar. Baik, Bu. Oke, I'm back. Udah ngambilnya. Ini apa? Ada chat apa? Saya minum dulu kalau gitu. Bentar ya. Oke, mari kita sambil makan. Oh,
Nah, ya ini ngomongin file system. Kalau kalian pakai operating system yang berbeda, itu kan kebayang ya, file system management itu adalah bagaimana kita mengakses file kan. Kayak misalnya di Linux, eh, dia punya aturan kayak misalnya RWX gitu kan ya, ada akses. Jadi dia akan ngakses, dia akan kasih apa namanya privilege folder tuh bisa buat punyanya root, punyanya user atau punyanya grup gitu kan ya. Kalau Windows kan beda lagi kan manajemennya. Windows kan mungkin ada hidden files gitu dan lain sebagainya. Kalau Mac OS itu mirip sebenarnya sama eh, Unix karena dia emang Unix based kan, kernel sama strukturnya gitu. Nah, file system itu tuh penting karena apa? Karena gini deh, kayak kalian punya kantor deh katakan, any kantor gitu ya, any office gitu ya. Kantor yang bagus adalah pada saat dia arsipnya bagus. Jadi pada saat nyari file cepet ketemunya. Jadi kayak misalnya, oke, gue indeksinya berdasarkan warna nih, atau gue indeksinya berdasarkan huruf kayak perpustakaan deh, nomor numberingnya gimana. Nah itu tuh sebenarnya OS loh. Jadi kadang kalau lihat implementasi orang ada yang OCD gitu ya, dia punya storage atau dia ngatur barang-barangnya dia di indeks berdasar itu sebenarnya file system management yang diimplementasiin juga di OS gitu. Nah, uh, file system management itu adalah mempengaruhi banyak hal termasuk performance ya. Performance jadi keseluruhan loh ini. Kalau kita ini yang paling krusial kok gitu. Kok gitu. Kok loncat? Performance sama apa coba? Security. Nanti saya ceritain ya, saya dongengin bagaimana file system itu sebenarnya bisa jadi sebenarnya semua bisa jadi whole of ini sih ya apa namanya insecure apa yang nggak secure gitu ya karena banyak hal yang harus di-manage sama OS lah gitu. Gitu ya. Jadi eh, ini tuh penting. Nah, kalau udah gitu, kalau misalnya storage-nya nggak bagus manajemennya, pada saat kita pindah-pindahin data antara layer-layer data, ah itu kacau tuh gitu. Nggak akan bisa cepet. Nah, itu tuh problem. Oke, udah ya, kita clear dulu, lanjut. Terus, sekarang kita ngomongin mass storage. Kalau misalnya data nggak cukup, wah itu ini yang saya bilang. Ini tuh nanti kita belajar lagi adalah looks boring tapi ini interesting. Bisa diimplementasiin buat sendiri juga, buat kehidupan nyata juga sebenarnya. Nah, OS activities itu kalau kalian perhatiin kan ada yang namanya mounting unmounting ya, tahu nggak? Kayak misalnya gini, kalian masukin flash disk gitu. Itu kan di mount kan, dia baca bahwa oh ada storage lain nih yang nyantol ke gue. Atau misalnya kalian buka Google Drive, terus kalian saya buka Google Colab gitu ya. Kalian bisa mounting itu. Mounting itu adalah proses di mana kalian mengupload isi dari storage lain sehingga dia dikenali sebagai bagian storage yang bisa diakses langsung gitu. Kebayang nggak? Kira-kira gitu. Nah, mounting sama unmounting itu susah gitu. Kayak misalnya gini, Pak, kita daftarin ya, misalnya Pak RT nih. Pak, saya daftarin rumah yang itu jadi TPS nomor sekian gitu. Itu mounting tuh. Berarti dia harus nyatet kan? Oh, berarti TPS di daerah gue ada sekian. Di sebelah situ, di sebelah situ, sebelah situ. Sebelah situ kapasitasnya segini, sebelah situ kapasitasnya segitu. Jadi nanti si Pak RT atau Pak RW itu bisa poin ke warganya. Lu ke TPS nomor 2 gitu. Itu tuh alamatnya di sana, kapasitasnya segitu. Warga-warga yang ke sana adalah warga-warga yang terdaftar di list yang ini. Itu mounting tuh, kira-kira gitu. Oke, terus ngatur manajemen free space, alokasi penyimpanan, penjadwalan, partitioning. Nah, ini protection juga penting. Protection yang dimaksud di dalam storage itu apa? Kalian kalau misalnya nitipin barang, nggak mau barangnya hilang kan? Nggak mau barangnya ketukar kan? Nah, itu gitu. Jadi, terus ada saat di mana kita tuh harus tahu, ada satu proses yang nggak bisa diinterrupt gitu. Jadi kita harus ngasih tahu kayak orang misalnya, kayak di jalan deh ada yang mau lewat gitu, ada yang lagi nyebrang, yang lain harus tahan gitu. Lu gak bisa dia sampai selesai nyebrang dulu baru kita bisa maju atau ada kereta api lewat gitu. Atau misalnya dia lagi nulis, saya ada satu proses nih, dia lagi nulis ke disk nih, terus tiba-tiba dicabut gitu kan ya. Lah prosesnya dia putus, pencatatnya juga bingung, lu tadi nulis apa, terus
crash semuanya gitu. Nah, itu protection itu adalah salah satu yang menjaga gimana supaya kita bisa melakukan semua proses, tapi kita tuh menginterruptnya nggak boleh abrupt gitu. Jadi kayak orang lagi masak nih, gantian ya gitu. Sekarang grup berikutnya nih matang belum gitu kan? Kompornya udah nyala, matang belum, apa udah dicemplungin atau gimana gitu? Itu nggak boleh. Ya, detailnya begitulah. Tapi interesting things ya yang saya point out ya di topik ini. Nah, terus cache. Kalian pernah dengar cache kan? Cache memory itu apa sih? Ayo, siapa yang tahu cache? Caching ini tuh sering terjadi, sering digunakan gitu. Nah, ini adalah prinsip penting yang digunakan di banyak level tuh, di hardware, di OS, di software gitu. Jadi, caching itu adalah menyimpan cache itu menyimpan dari storage yang lambat ke yang cepat, tapi sebentar aja dititipin gitu. Supaya apa? Supaya prosesor tuh deket gitu ngambilnya gitu. Nah, deket itu artinya apa? Kalau deket prosesnya jadi lebih cepat. Jadi semua tuh sebenarnya fisikal lah gitu. Intinya kalau deket itu pasti lebih cepat secara molekul juga ya gitu ya. Itu juga udah pastilah gitu mau gimana. Nah, nah artinya gimana caching? Saya boleh kasih, ada yang bisa kasih contoh nggak caching? Nah, gini. Caching tuh prinsipnya begini. Cache memory gitu ya. Kalau cache memory itu apa ya? Gini, misalnya kalian punya meja nih. Terus kalian punya barang-barang kan. Tapi barang kalian tuh nggak cukup gitu. Nggak cukup di meja ini. Nah, cache memory itu misalnya kalian punya meja nih, meja utama gitu ya. Itu adalah kalian bisa pakai satu satu meja kecil gitu di sini. Nah, gitu ya. Di mana kalian di sini tuh naruh barang-barang yang nggak dipakai di meja, tapi kira-kira bakalan kepake gitu, ditaruh di sini gitu. Sementara di sini ada storage lain yang lebih yang lebih gede, lebih jauh. Misalnya kalian punya lemari gitu ya, atau gudang lah. Misalnya, saya undo dulu. Kalian tuh sebenarnya punya ada lagi. Wah sebenarnya saya ada lagi nih lemari. Kok nggak mau ganti warna sih? Mau ganti warna dulu dong. Nih, lemari di sini. Terus saya gudang nih. Ini storage yang lebih jauh lagi. Nah, ini di gudang di belakang gitu kan, lebih gede lagi gitu. Nah, caching itu adalah proses menyimpan barang-barang yang lebih lambat, yang lebih gede gitu ya, atau lebih jauh ke yang lebih dekat gitu. Jadi ini tuh sebagian saya dari lemari gue taruh sini deh, sama dari gudang gue taruh sini karena kira-kira bakal kepake gitu. Kebayang gak sih? Gitu. Nah, jadi nanti ini kan kita kerja nih, di sini ada barang-barang juga kan. Kita kerja nih di sini. Nah, sebelum kita ngecek ke gudang sama ke lemari, kita cek dulu di cache memory ada nggak gitu. Nah, ini cache memory yang kita siapkan untuk menyimpan barang-barang yang sekiranya diperlukan. Kalau di sini kagak ada, saya perlu gunting sama obeng. Oh, gunting ada di sini di meja kecil, tapi obeng nggak ada. Nah, obeng nggak ada, cari ke lemari. Kalau di lemari nggak ada obeng, berarti harus ke gudang gitu. Kebayang nggak? Nah, kayak syaratnya gimana? Cache itu harus lebih kecil daripada storage yang di cache. Jadi memang dia dibuat kecil supaya apa? Supaya ringkas gitu, lebih cepat. Nah, tapi apa coba yang menjadi susah? Ini ada desain ya, manajemen, size, dan replacement. Yang kalau kalian lihat di sini, yang jadi problem apa? Kira-kira. Yang jadi problem adalah siapa yang mau ditaruh di sini? Ayo. Yang mau ditaruh di cache itu siapa? Permasalahan satu ya, permasalahan nomor 1. Oke, saya tulis. Yang menjadi permasalahan, oh prinsipnya gitu ya Bu. Yang jadi permasalahan itu sebenarnya ada satu. Data mana?
yang mau ditaruh di situ? Barang apa yang kalian mau taruh di situ? Kata ibu tadi obeng sama gunting. Ya kalau kalian perlunya obeng sama gunting, kalau misalnya kalian nggak pernah pakai kan itu sesuatu yang nggak make sense. Kali aja ada yang satu perlunya misalnya botol minum sama ballpoint misalnya gitu kan. Which data itu problem, which data itu masuk ke manajemen sama desain loh. Jadi kalau kita naruh data yang salah, cachingnya bego gitu. Maksudnya jadinya ya lu ngapain naruh barang yang gua nggak pakai gitu. Kata si prosesor teh, iya sih deket tapi gak gua pakai. Jadi kayak kebayang nggak sih kalian pernah punya barang-barang yang numpuk aja gitu, emang nggak kalian pakai di situ karena udah emang udah nggak pernah dipakai lagi atau emang udah nggak relevan gitu. Harusnya itu dibuang atau ditaruh di storage yang lebih lebih jauh gitu. Kebayang nggak? Jadi ini manajemen kehidupan juga sebenarnya. Oh, kehidupan. Gitu. Kedua, problemnya apa? Nih ya, masalah cache itu minimal ada dua masalah. Satu, data apa yang mesti ditaruh. Kedua, kalau misalnya, ini kan cache kecil kan. Cache memory itu kecil tapi cepat. Itu kayak kalian punya tas deh. Punya purse gitu, punya tas. Kalian kalau punya tas, cewek-cewek apalagi tasnya kecil gitu. Terus misalnya dititipin sama pacar atau dititipin sama temen. Itu kan harus ada yang dikeluarin tuh. Yang mana yang dikeluarin? Gitu. Nah, itu tuh nanti replacement tuh pusing juga gitu. Jadi misalnya, wah, ada data lagi nih, gue ternyata butuh makanan, obeng, gunting, sama tetes mata gitu misalnya. Tapi tempatnya udah nggak cukup. Kayaknya sih bakal besok-besok tuh kayaknya gue bakalan perlu ini deh, alat lain gitu ya. Nah, siapa yang mau diganti dari semua itu gitu. Nah, itu tuh nanti harus dipikirin gitu. Nah, disitulah nanti mulai muncul apa? Di sini, kalau kalian bosan sama mata kuliah ini, sebenarnya urusan kayak gitu kita akhirnya bisa jadi ke matematik gitu. Matematiknya berarti masuk ke statistik. Kebayang nggak kenapa ada statistik? Jadi, sebenarnya kita bisa mengoptimasi OS tuh untuk membaca kalian kalau lihat kantor itu kan kelihatannya ada pola ya. Kayak misalnya kantor pengacara, kantor bank misalnya, atau kampus. Itu kan kelihatan deh. Kalian bisa lihat nggak interaksinya, rutinnya, segala macamnya. Itu tuh ada pola kan. Sama di OS itu juga kalau kalian ngejalanin apa OS kalian, itu sebenarnya ada pola-pola yang pasti gitu gitu. Itu tuh bisa dipredik dan itu bisa dihitung pakai statistik. Nah, yang mau saya bilang adalah sebenarnya data-data yang mana gitu tuh bisa pakai statistik, mana nih yang kira-kira bakal dipakai lagi. Atau nanti adalah metode lain yang di buku tuh ada banyak gitu ya. Tapi saya akan sampaikan ke kalian tuh kayak cerita kayak dongeng aja supaya kalian uh, bisa bisa relate gitu. Karena kalau kalau secara teori ngomongin per baris itu pasti pasti bosan dan pasti nggak ngerti. Oke. Nah, masalah replacement itu juga nanti kita ngelihat ke itu gitu. Oke, mana yang lebih relevan gitu. Kayak misalnya kalian misalnya oke, lu tas kecil banget nih, gue pengen bawa minum gitu. Tapi yang mau ditukar apa nih? Parfum apa lipstick nih yang dikeluarin gitu misalnya. Nah, itu bisa dilihat secara statistik, gue kayaknya lebih sering pakai lipstick daripada pakai parfum. Parfum gue jarang pakai. Ya udah parfumnya keluarin, gantiin sama botol minum gitu. Kira-kira gitu, kira-kira gitu. Sama apa ya coba yang bisa bisa di sebenarnya nih ya. Kalian tuh kalau sambil kuliah bisa sambil ngelamun jadi tugas akhir bisa nggak ya kira-kira? Ini tuh bisa jadi machine learning juga loh. Misalnya machine learning dia bisa dipakai untuk mempredik gitu. Kalau misalnya dia predik, oke ini kayaknya bakal selesai berapa lama. Jadi si prosesornya tuh nggak usah nunggu. Dia bisa quick count gitu loh, bisa predik. Atau dia bisa pilih gitu kayak si machine learning itu bisa tahu polanya, terus dia tahu, oke berarti kalau kayak gini konfigurasinya pasti gini nih. Data ini masuk ke sana, swapping ke sana, ya orang yang jalan proses yang jalan ini dulu dan lain sebagainya bisa gitu. Jadi ini tuh sebenarnya si topik OS ini interesting, tapi memang buku-buku sama resource itu boring-boring. Saya dulu juga, waduh belajar tuh sampai mumet. Tapi oke lah, sekarang kita lihat dengan cara gembira aja. Udah. Nah ini kalian baca sendiri ya. Karakteristik dari storage. Kalian lihat ada level 1, level 2, dan seterusnya. Kalian lihat ada
yang namanya register, ada cache yang tadi, ada main memory, ada solid state disk, SSD, ada magnetic. Makin ke kanan tuh kan makin besar storage-nya, tapi makin tanda kutip makin jauh, karena kan nggak bisa jauh dari prosesor gitu loh maksudnya. Ya kan, kayak orang kan, oke, gue yang deket sama dia kan kantong, tas gitu kan, ransel. Jadi kalau udah yang lain udah kejauhan. Nah, register tuh mereka tuh punya size-size tipikalnya sekian-sekian gitu ya. Implementation-nya juga macam-macam. Lihatlah bahwa makin ke kanan, access time-nya makin besar. Bandwidth-nya makin kecil. Jadi kalau register itu access time-nya tuh cepet gitu ya. Bandwidth-nya juga gede gitu karena deket gitu. Kalau magnetic tuh lama kayak kalian deh. Misalnya kalian suka nggak sih misalnya akses data, kalian colokin ke external hard disk terus kalian buka dari external hard disk itu lebih lama. Itu karena itu OS-nya mabok loh itu. Kenapa lama? Karena itu kayak misalnya gini, kalian rumahnya kecil, terus kalian bawa truk gede, barang-barangnya ada di dalam truk tuh. Terus kita disuruh saya, ya udah kamu kalau mau ambil barang di truk aja. Kalau mau masak atau ada barang-barang kok di dalam truk, misalnya ada meja, ada kursi. Itu kan kita harus bolak-balik naik turunin truk kan. Misalnya yang di dalam rumah dikeluarin, masukin ke truk, yang di truk diturunin, yang mau diambil yang mana itu loh. Itu tuh bikin lama gitu. Belum interupsinya gitu, input outputnya segala macam. Jadi juga nggak bisa semena-mena misalnya, wah tiba-tiba gue colokin aja atau apa gue taruh aja dia di storage yang gede tapi lewat dicolokin aja lewat USB atau apa itu kan jadi deket juga Bu gitu misalnya nggak juga gitu masalahnya ada ongkos untuk swapping sama input output interrupt gitu ya. Gitu ya. Jadi lihat ya, cache itu hardware ya, ini RAM ya. Cache itu RAM yang saya bilang kayak meja kerja itu. Jadi sebenarnya kalau prosesor itu dia itu yang dia akses itu adalah register. Jadi dia tuh ngoprek meja kerjanya dia tuh register kalau operating system itu. Nah, RAM itu adalah meja sampingnya dia gitu. Jadi yang ngebantuin supaya kalau di register nggak cukup dia taruh di cache memory. Iya sih sebenarnya. Nah, main memory itu juga sebenarnya masih RAM juga ya, tapi ya ini RAM juga. Cuman main memory ini lebih besar gitu dan lebih lambat gitu. Jadi sebenarnya si register itu lebih dekat ke sini sih ya sama cache ini berdua. Dia tuh bisa di dalam chipnya prosesor, bisa juga di luar chipnya prosesor. Kayaknya mereka berdua deket lah gitu ya. Si register sama cache ini lebih deket tektokan. Nah, ini tuh main memory yang lebih lambat. Jadi kalau prosesor tuh pengennya biasanya udah dari main memory di cache gitu. Kalau bisa itu kan lebih cepat. Kalau nggak ada baru dia nyari ke main memory. Kalau nggak ada baru dia nyari ke CD. Kalau nggak ada baru nyari ke sini gitu. Kau bayang nggak? Gitu ya? Oke ya. NTP gitu. Nah jadi lihat manage-nya. Kalau register itu yang manage compiler. Kalau cache itu secara hardware. Kalau main memory itu atau RAM itu udah masuknya ke OS, operating system. Jadi sebenarnya kalau mereka berdua ini itu tuh sebenarnya sepaket sama prosesornya. Jadi kayak oke lah mereka punya firmware-nya lah, punya organisasinya sendiri lah gitu. Kalau udah yang ini udah masuk ke OS gitu ya. Alright. Oke, kalau ada pertanyaan, ingat loh ya nanti absen. Saya mau coba. Tapi ada berapa orang sih? Saya mau coba absen tuh boleh nanya atau kalau nggak ditanya gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat migration data. Data itu kita migrasikan dari ini kan pindah-pindah gitu. Nah, ada yang namanya cache. Siapa yang leave ya? Apa putus tadi? Ada yang namanya cache coherency gitu. Di mana CPU itu biasanya punya nilai terakhir yang baru diproses di dalam cache memorinya. Gitu kan ya. Nah, manajemen memigrasikan data dari satu tempat yang lain, kayak kita mindahin barang dari gudang ke meja kita, itu juga nggak mudah gitu, karena kita harus
ngatur. Misalnya gini ya, dari gudang mau ditaruh di lemari. Di lemari ada isinya nggak? Kalau lemarinya penuh, berarti kan isi lemarinya harus ditukar tuh sama yang dari gudang. Berarti gimana? Yang dari lemari mau dikegudangin lagi? Atau mau ditaruh di meja kecil sebelum akhirnya ditaruh di meja kerja? Apa gimana? Gitu. Itu kompleks. Belum input output. Udah ya, ini input output mah udah problem lah gitu ya. Itulah sebabnya kenapa kalian kalau punya device ada drivernya. Kayak, oh Bu, saya punya misalnya video card, VGA card tapi drivernya nggak cocok gitu. Atau misalnya saya punya monitor tapi drivernya nggak ada. Atau kalian ngonek ke microcontroller tapi driver nggak cocok driver konektornya gitu. Nah, si driver itu bertugas untuk membuat OS mengenali dia gitu. Kebayang nggak sih? Jadi kayak saja kalian punya sistem nih. Tadi kan yang sistem komputer yang saya bilang itu kan ada input output kan. Ini ada input, ada output kan. Nah, atau apapun lah ya gitu ya. Kayak misalnya input mouse. Nah, si mouse ini tuh harus dikenali sama OS kan lewat driver. Karena supaya si OS itu tahu, oh, gue punya device dengan spesifikasi ini, cara komunikasinya apa, kalau dia mengirimkan sinyal apa, gue mesti ngapain gitu, kebayang? Nah, input output itu kan kalau nggak ada driver, jadi nggak bisa gitu, karena ya nggak dikenali gitu. Kayak orang mau request, misalnya apa? Web, apa ya, kalau di network tuh misalnya kita mau request FTP atau HTTP atau apa nih gitu kan. Portnya beda, kayak kalian mau beli tiket sepak bola apa tiket bioskop nih gitu. Itu kan beda gitu ya, beda port gitu. Jadi kalau nggak ada ininya jadi susah. Nah, kalau kalian lihat ya, kalian pernah lihat nggak? Ini kan buffering itu adalah kalau ya kayak gitulah, kayak mau nonton YouTube buffering itu kan dia ngumpulin dulu datanya kan. Sebelum bisa ngeplay lagi kan dia ngumpulin dulu. Kalau caching yang tadi ya, storing sebagian di storage yang lebih cepat. Tahu spooling nggak? Kalian pernah nggak sih ngalamin kalau misalnya kalian ngeprint? Jadi kalian punya komputer nih. Terus kalian mau ngeprint, nggak tahu. Terus udah gitu kalian mau ngeprint ya, saya nggak bisa gambar. Tapi ini ceritanya PC. Nah, si PC ini kan input output nih ke printer ya, ini printer. Saya dulu waktu kuliah, kalau saya mau ngeprint tugas akhir atau file yang gede tugas gitu misalnya, lebih dari 10 halaman gitu tuh dia spooling gitu. Printer is spooling. Itu kalian tahu nggak apa? Itu beda sama buffering. Buffering itu kan kita ngumpulin, saya download terus dia belum cukup apa frame-nya untuk ditampilkan, dia masih buffering atau misalnya ada kumpulan data yang sampai komplit. Nah, itu baru bisa diproses setelah cukup gitu ya. Nah, spooling itu adalah gini. Kalau misalnya kita mau ngeprint, kita kan kirim dulu ke printer kan. Ini kirim datanya gitu. Terus nanti di print gitu ya. Output ya, ini nggak ke sini. Nanti kan dia nge-print gitu keluar. Nah, spooling itu adalah proses si printernya itu menerima data hampir kayak buffering, cuman dia itu gantian gitu, kayak saya dia baca sekian data terus dia print, dia baca. Itu tuh sangat tergantung sama si ini channelnya juga gitu. Jadi si printer tuh dia bisa nerima berapa data per detik. Jadi printer yang mahal gitu ya, dia itu bisa ngeprintnya cepat karena dia storage-nya gede. Terus portnya juga bandwidth-nya gede, jadi dia bisa terima banyak data, terus dia bisa proses banyak data, jadi ngeprintnya cepat, kebayang nggak? Nah, dulu printer saya tuh zaman dulu lama gitu spooling, tuh saya dulu nggak ngerti spooling tuh ngapain sih, lama banget gitu ya. Terus dipikir-pikir, iya ya, memorinya si printer kira-kira punya memori nggak? Kemarin ya di tugas punya Bu, dia punya firmware gitu kan. Si firmware ini kan pusing gitu karena dia cuman
itu kayak ngedikte gitu. Kamu ya ketik apa oh ya udah ini saya printer gitu ya, setelah di print nanti diganti data baru terus dia ngeprint lagi. Nah, storage-nya dia atau ingatannya dia kan kecil, jadi nggak bisa lama. Nah, itu adalah proses pooling gitu, makanya jadi lama. Oke ya, ngerti ya? Oke, clear. Sekarang kita lihat protection and security. Ini penting. Protection itu adalah yang tadi saya bilang, gimana ngatur supaya proses tidak saling ganggu. Security lebih ke gimana caranya membagi akses untuk setiap resource yang ada di dalam OS, baik internal atau eksternal. Jadi gimana ya caranya supaya orang yang nggak authorized nggak boleh masuk ke sistem. Ya kayak kantor gitu kan. Kantor itu dipartisi kan lewat satpam dulu, lewat front office dulu, baru bisa masuk ke gedung lain atau ke ruangan lain gitu ya. Nah, jadi kan macam-macam tuh yang harus dilihat. Usernya harus dikenali siapa yang lagi ngakses. Nah, nanti makanya yang saya bilang kan ada PID ya, proses ID. Nah, kayak user identity, user ID, group ID, dan lain sebagainya. Nah, OS yang baik itu tuh membagi-bagi itu dengan baik. Kayak hotel deh, kayak kantor deh. Dia bisa mempartisi gitu. Kayak misalnya, oke, ruang server harus gimana, harus di mana, prosesnya siapa aja yang boleh masuk, dikunci, terus dikasih ID siapa aja yang boleh, kayak gitu-gitu ya. Dah, selesai. Nah, sekarang ini konsep penting nih. Saya pernah bahas kan minggu lalu, virtualization itu apa? Sebenarnya kalau saya sih sebenarnya bilangnya nggak ngerti ya kalau sebenarnya secara bahasa virtual tuh apa sih? Virtual reality, virtual storage, virtual disk. Oh, itu apa sih? Kalau saya sih senangnya bilangnya adalah seakan-akan gitu ya. Jadi seakan-akan gitu. Jadi kita membuat suatu manajemen atau mekanisme sehingga seakan-akan tuh gitu. Kayak virtual reality itu kan seakan kayak melihat itu padahal enggak gitu kan ya. Nah, kayak emulation itu virtualization gitu. Jadi gimana caranya kita membuat emulatornya gitu sehingga dia tuh menciptakan environment yang kayak ini mau mengemulate OS Samsung nih, tapi jalannya di OS macOS misalnya gitu. Ya, kayak gitu ya. Terus misalnya ini seakan-akan dia OS tertentu padahal dia jalan di OS yang lain gitu ya. Terus kalau memori, seakan-akan kita tuh punya memori padahal enggak gitu. Nah, virtualization tuh nanti kompleks sih prosesnya gitu ya. Nah, macam-macam ya kayak ini ya, multiple system. Terus kayak gini misalnya, itu juga virtual juga sih. Kayak itu bisa kita kayak mempartisi kayak seakan-akan user A sama user B nggak saling tahu padahal mereka menggunakan OS yang sama gitu. Itu juga virtual. Oke, siapa yang leave? Berapa orang sih sekarang? 34. Oke. Nah ya. Nah, ini virtualization. Nah, ini yang saya pengen bilang, kalau yang biasa itu kan kita punya hardware, punya kernel sama punya proses kan. OS kan ada di sini ya. Nah, kalau yang B itu liatin, ada hardware, ada virtual machine manager, sehingga kernelnya dipecah-pecah, prosesnya beda-beda. Nah, itu tuh seakan-akan gitu. Jadi, kebayang nggak sih, kayak misalnya, ini sebenarnya kan yang asli begini nih. Cuman ada manajer yang membuat seakan-akan mereka tuh di mesin yang berbeda. Jadi si A nggak tahu B, si B nggak tahu C. Dan mereka nggak saling tahu. Mereka berpikir bahwa mereka adalah 3 mesin yang berbeda. Padahal mereka di mesin yang sama, hanya ada manajer yang memvirtualisasikan sehingga mereka nggak saling kenal satu sama lain, nggak saling lihat. Gimana kok bisa gitu, Bu? Nah, itu managing gitu. Tuh kayak misalnya kalian apa ya, mungkin nyewain rumah gitu, tapi penghuninya tuh nggak merasa itu dia di rumah itu sendiri. Dia nggak tahu kalau sebenarnya itu
dia part of bigger house, tapi ada beberapa tenan orang lagi yang di dalam situ. Caranya gimana ya? Dipartisi, jangan sampai mereka saling lihat, jangan sampai mereka sharing data, jangan sampai mereka ada interaksi gitu. Nah, itu harus ada manajernya. Itu virtualisasi. Oke ya, ini keywordsnya kalian harus paham ya. Saya ceritain. Nanti kalau mau detailnya, definisinya nanti ada di buku. Oke, terus distributed system nih. Distributed system adalah sistem yang terdistribusi. Bentar ya. Terdistribusi. Jadi ini sebenarnya networks ya. Nah, kalau kita pakai sistem terdistribusi, OS itu juga pusing nih gitu. Karena apa? Kayak LAN, WAN, internet gitu. Itu kan OS-nya beda-beda semua. Ayo. Jadi si OS itu selain pusing mengurus dirinya sendiri, itu kayak negara gitu. Dia juga harus bisa punya hubungan bilateral sama negara lain kan. Kayak saya oke, oh kalau ngomong sama Rusia tuh caranya gini approach-nya gitu. Kalau ngomong sama Ukraina gini, kalau ngomong sama Israel gini gitu. Beda-beda gitu ya. Nah, itu tuh juga urusannya OS loh. Gitu. Oke ya. Setelah itu. Sekarang kita lihat. Sekarang kita ngomongin, makanya saya bilang, kita tuh kalau kuliah ini merembet kemana-mana OS tuh. Karena ya network juga, security juga, arsitektur sistem komputer juga gitu. Oke. Nah, biasanya sekarang kita lihat cepat aja. Komputer arsitektur tuh biasanya kalau nggak prosesor satu, prosesornya banyak. Kalau prosesornya banyak, itu jadinya paralel system dan saling berkaitan satu sama lainnya tuh deket gitu ya. Nah, tujuannya tuh supaya outputnya lebih cepat, terus skala yang hasilkan lebih besar dan lebih errornya lebih kecil. Tapi sebenarnya enggak juga gitu. Multiprosesor itu kalau managing sama deh kayak kalian misalnya punya sekretaris banyak, itu bisa pekerjaannya selesai cepat, efisien, lancar atau malah jadi ada beban gitu karena sekretarisnya pada berantem, rebutan tugas yang udah diselesain lagi atau gimana gitu ya. Gitu loh. Nah, itu tuh harus di manajernya, managingnya tuh dan arsitekturnya penting. Nah, nanti ada yang namanya kalau saya kalian pakai prosesornya beda, ada yang simetrik sama asimetrik, bayang nggak? Jadi kalau asimetrik, setiap prosesor tuh punya tugas sendiri-sendiri. Kalau simetrik itu tugasnya sama gitu. Nah, itu macam-macam. Atau bisa juga bersamaan. Hybrid gitu. Nah, ini kayak gini, symmetric multiprocessing arsitektur. Nah, si OS itu, jadi kebayang nggak sih, OS itu kan manajemennya ya. Kayak gini deh, kita punya negara. Secara kultur, itu tuh dia kayak kita gitu ya. Banyak eh, banyak banyak suku bangsa bahasa, terus kita pecah-pecah pulau-pulaunya gitu. Misalnya kita nggak cocok dengan misalnya pemerintahan monarki gitu misalnya, atau misalnya agama tertentu aja gitu. Kita bagusnya demokrasi gitu ya. Ini juga sama. Jadi kalau misalnya kita pakai simetrik, asimetrik, prosesor, single prosesor, multiprosesor, kalau OS-nya nggak manage, nggak cocok sama itu ya jadi jelek, semuanya jadi berantakan gitu. Jadi kalau kalian lihat simetrik, tugasnya sama, liatin prosesor. Dia punya CPU, register, dan cache, tapi sharing main memory ya. Tapi mereka punya register dan cache masing-masing. Kalau dual core design, jadinya gini. Bedanya sama yang tadi apa? Dia punya pecah lagi layernya. Jadi kalau di sini kan dia punya cache gini kan ya. Nah, kalau di sini cache-nya dibagi-bagi. Dia punya cache internal, cache yang di-share, baru nanti ke main memory. Itu dual core. Jadi dia di dalam core yang ini juga sebenarnya core. Dual core sih ya, cuman manajemen ini saya nunjukin dulu bahwa ada macam-macam arsitektur ya. Nanti kita detailin. Terus ada yang begini ya, NUMA, Non-Uniform Memory Access System, di mana kalau ini kan memorinya bareng ya, main memory. Kalau ini punya memori sendiri-sendiri gitu. Dan nanti dia akan koneksi, tapi punya storage masing-masing. Itu tuh kayak gini deh, kita punya negara bagian atau punya provinsi,
dia punya authority nggak untuk daerahnya masing-masing gitu. Udah. Nah, terus ada lagi yang namanya cluster system, di mana kita mengcluster-cluster. Kalau asimetrik, dia punya satu mesin yang nyala terus. Kalau asimetrik, kalau simetrik dia punya beberapa nodes yang menjalankan aplikasi itu saling memonitor. Nah, macam-macam nih, ada parallelization dan lain sebagainya. Nanti kita bahas lah ya. Dah, ini udah lah ya, bisa tahu kalian suka bongkar kan bagian prosesor yang mana, ini ports ya. Nah, makanya motherboard itu pusing. Jadi gini, kalian suka, ada sih nggak sih yang suka ngerakit komputer? Saya tuh suka pada nanya, Bu, kalau mau merakit komputer gimana ya? Nyuruh aja di BSC gitu ya, atau gimana gitu. Karena gini, kalau kita mau ngerakit komputer, kita mesti tahu boardnya, merek apa, dia cocok sama merek apa nih. Ini kan ada slot-slotnya semua nih, VGA card, PCI, segala macam. Nah, konfigurasi dari arsitektur motherboard itu tuh nggak sembarangan. Kita mesti tahu speknya setiap part gitu. Misalnya kalian mau pasang prosesor, ini dia support nggak gitu. Nah, ya arsitektur sistem komputer tuh ya kayak gini. OS tuh harus memanage ini kayak ini inputnya ada macam-macam nih. Kalian lihat kan, ada buat printer, ada HDMI, ada ini buat printer ya, saya lupa namanya. Ada USB, ada RJ11, ada audio, slot-slotnya juga ada macam-macam. Ini ada heatsink segala macam. Nah, si OS tuh harus memanage hardware ini. Nah, kalau kita misalnya kita ngerakit sendiri, itu problem yang mungkin terjadi apa? Satu, nggak kompatibel. Nggak kompatibel tuh nggak optimal. Bisa jadi device-nya sama sekali nggak jalan, atau misalnya dia bisa resolusinya lebih besar misalnya gitu, atau kecepatannya lebih tinggi, tapi karena motherboard kita prosesornya nggak bisa, jadi nggak bisa gitu. Jadi itu tuh kan kompleks. Jadi kayak misalnya, oh ini frekuensi rate-nya sekian, saya monitor nih. Tapi misalnya drivernya atau CPU-nya atau motherboard-nya atau apa ya konektornya nggak cocok ya nggak bisa gitu. Terus kayak bus ya bus itu yang menghubungkan antar komponen. Itu bayangin kayak kalau kalian punya mobil Ferrari tapi tinggal di gang gitu ya. Jadi saya prosesornya kencang, terus storage-nya juga gede, tapi jalannya kecil-kecil, juga tetap nggak optimal gitu. Nah, ini tuh penting dan ini kaitannya sama si OS. Jadi environment dari OS itu macam-macam. Ada yang tradisional, ada yang mobile, ada client server, ada peer-to-peer, ada cloud, ada embedded real time. Tradisional tuh gimana? Yang kayak biasa, kayak kita stand alone aja gitu. Tapi suka bingung kalau dia nyambung ke internet dia jadi iya atau enggak gitu ya. Tapi intinya tradisional tuh yang biasa lah gitu ya. Kalau mobile itu berarti kayak handphone, tablet gitu ya. Nah, OS-nya beda lagi tuh. Ya, ada GPS-nya, ada gyroscope-nya dan lain sebagainya gitu. Ada yang client server gitu. Nah, itu tuh urusan lagi gitu ya. Si OS-nya itu macam-macam. Ada yang client server tuh adalah di mana ada node yang berfungsi sebagai server yang menerima request, terus ada klien yang merequest gitu. Terus ada lagi peer-to-peer. Peer-to-peer tuh antara klien dengan klien aja. Gitu ya. Kayak misalnya kalian, apa sih misalnya, nggak ada client server, jadi masing-masing peer aja gitu. Jadi nanti tahu, oh kita connect ya sama-sama klien, terus kita mau ngapain nih sekarang, mau pakai protokol yang mana gitu. Ada cloud computing, ya saya sama ada, nah ada yang nanti public, private, hybrid, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, macam-macam nih. Nah, si OS-nya kan juga harus siap ya untuk misalnya kalau cloud computing berarti dia kan tahu Replit nggak? Saya tahu Replit nggak? Suka pakai Replit nggak? Nih ya, Replit
itu tuh kalau menurut saya gila sih ini. Walaupun masih suka hiccup sih. Jadi gini, Replit itu dia memberikan layanan cloud computing kan. Kalau kalian misalnya buka Replit, ada yang suka coding pakai Replit tuh di sini. Kalau saya sekarang udah nggak pernah install lagi, saya selalu ngodingnya di cloud. Jadi OS saya tuh urusannya cuma ngurusin browser aja. Jadi udah nggak usah install. Nah, Replit itu tuh dia provide programming di cloud gitu. Jadi dia nyiapin, misalnya kita mau bikin Replit ya. Dia itu kita boleh pakai bahasa apa aja, compiler itu ada di mesinnya dia. Tapi kebayang nggak sih OS-nya dia kayak gimana gitu. Jadi misalnya gini ya, kalian pilih, misalnya kalian setup nih, mau pakai Python sama misalnya mau pakai Flash buat jadi server. Itu dia installing di node-nya dia, di komputernya dia gitu. Jadi nanti kita connect ke komputernya dia, kita jalanin, kita ngompal di sana gitu. Kebayang nggak OS-nya dia kayak gimana gitu? Maksudnya setupnya kayak gimana? Arsitekturnya dia gimana? Karena usernya kan banyak tuh. Semua pakai resource dia, semua ngompal. Dependensinya gimana gitu. Ini kalau kalian lihat ya, kalau kalian baca ini menarik sih si Replit ini. Jadi kalau saya boleh ceritain singkat, Replit ini itu dulu si Amjad Masad ini mikir gitu. Itu sama sama saya sih. Saya dulu zaman dulu paling benci tuh kalau misalnya mau ngodik harus nyistol. Jadi kayak saya, gue mesti nyistol Java nih, gue mesti nyistol Fortran nih, mesti nyistol C++. Nah yang paling pusing tuh Python tuh waktu itu ada versi 27 lah, 34 lah. Nah itu tuh kalau udah beda project, dependensinya kan beda tuh. Kayak misalnya, yang ini tuh perlu pillow, yang ini perlu apalah numpy, perlu PySpark lah, apa segala. Itu kalau di Randi percayalah ya, ini saya udah ganti beberapa kali laptop ini. Yang ini tuh paling sedikit nih saya kemarin demo doang Pak. Sebelum ini saya nggak mau install apa-apa. Pokoknya mendingan pakai compiler online gitu. Kan bisa pakai ini Bu. Kalau misalnya di lokal bisa pakai apa, kalian tahu nggak namanya, apa namanya, environment gitu kan ya. Kita bisa bikin kayak environment, satu project itu di satu folder atau environment tertentu, di partisi dari yang lain, jadi nggak nyampur gitu. Karena biasanya tawuran tuh. Jadi kalau kita nginstall Python versi 27 sama 34, 35, itu pasti compile berantem tuh library-nya. Nah, kalau pakai Replit itu enggak gitu. Nah, si Amjad Masad tuh bilang, dia dulu juga capek. Setiap ini harus install lagi, dependensinya berubah, yang itu jalan, yang ini enggak. Terus dia akhirnya membayangkan bahwa dia mau kasih layanan cloud di mana orang nggak usah install lagi. Jadi dia pakai mesinnya dia aja gitu. Jadi ini cloud computing gitu. Jadi dia bilang a real environment and not something emulated in the browser. Nah, dia itu ini kalau nggak salah dia tuh sama Haya Odeh ini ya. Dia sama istrinya nih berdua. Jadi istrinya jadi desainernya, Amjad Masad jadi yang codernya. Ini Faris Masad nggak tahu siapanya ya. Cuman kayak gitu ceritanya menarik deh. Jadi kompleks lah ini. Ini kalau kalian mau ngomongin OS implementasi ya di cloud computing, perhatikan aja Replit mengedan ini. Maksudnya terus kita bisa coding di sini ya. Saya ngajar nih sama murid. Ini kita bisa bisa saling share. Kalau misalnya kalian mau pair programming atau kerja kelompok gitu, bisa juga pakai Replit. Itu bareng-bareng codingnya lebih bagus daripada Google Colab ini. Dia real time gitu. Jadi kalau misalnya kita ngodingnya di sini, terus orang yang satu lagi join, yang satu bisa ngetik di yang atas, yang satu bisa ngetik di bawah. Jadi bisa kelihatan, oh lo lagi modify yang ini ya, oke udah jalanin ya. Gimana tuh OS-nya tuh? Bagaimana caranya gitu kan? Oke ya, dah. Cloud computing itu nanti ya ada. Nah kalau computing yang saya bilang kan, si Replit itu kan ada banyak customernya. Terus dia harus membagi beban kan. Terus berarti servernya dia banyak. Virtual machine-nya juga banyak. Storage-nya belum install-nya. Nanti yang satu pakai C++, yang satu pakai C Sharp, yang satu pakai apa Perl misalnya gitu. Menggila itu. Nanti kita lihat detail-detailnya ya. Saya coba
ngamatin ini dulu deh. Udah ya. Real time itu processing, free and open itu operating system. Kita tahu lah ya. Operating system kan ada yang berbayar, ada yang free ya. Baca aja, bla bla. Gitu ya. Nah, ini bla blanya kalian baca. Nah, kernel data structure itu tuh nanti ini tuh sebenarnya programming ya, kayak linked list, double linked list gitu ya, circular linked list itu nanti kita lihat di kernel, searching dan lain sebagainya, ada hash function itu nantilah, belum ininya. Udah, ini saya stop dulu karena saya mau tanya jawab dulu. Oke. Sekarang saya mau absen. Saya mau absen dulu, oke? Mana. Kita buka dulu. Tugasnya apa ya minggu ini ya? Saya mikir dulu. Tanggal berapa sekarang? 29. Oke, sekarang gini, absen. Ada yang mau nanya nggak? Kalau ada yang nanya, saya absen. Kalau nggak nanya, saya tanya. Mau nanya, Bu. Bintang. Oke, Bin. Eh, Tadi soal perbedaan multitasking sama apa programming. Oke, perbedaan. Kalau Mm-mm. ya, yang saya Gimana? paham, jadi Mm-mm. kalau multi-programming itu programnya berjalan bersamaan bareng-bareng gitu. Mm-mm. Sama kalau multitasking itu eh, dia itu berjalannya bergantian tapi cepat banget gitu, Bu. Sebenarnya gini, Bintang. Multi programming itu artinya gini, mereka itu di domain yang beda. Multi programming itu mengatakan bahwa ada beberapa program lagi jalan bersamaan nih. Nah, multitasking itu menyatakan bahwa multitasking itu adalah secara waktu gitu. Jadi multitasking itu ada beberapa pekerjaan nih, kayak kalian punya kerjaan di meja beberapa kerjaan dan itu dikerjakan secara bergantian, itu namanya multitasking. Jadi sebenarnya multi programming itu konsep yang berbeda gitu. Yang satu based on time, yang satu based on space lah gitu ya, atau resource gitu minta. Tapi bagus pertanyaannya. Jadi kalau ngomongin apa itu multi programming? Ada beberapa programming yang jalan bersamaan gitu. Di satu saat yang bersamaan tuh ada program yang aktif lah sebenarnya. Bagus sih, tapi bukan jalan ya sebenarnya. Tapi kayak ya saya bilang, saya kalian lagi baca buku, lagi bales chatting, lagi masak gitu ya. Itu kan semua programnya jalan tuh, ya kan Bintang? Baca buku Ya, belum selesai, makan misalnya belum selesai, masak belum selesai, chatting belum selesai. Tapi kan nanti habis chatting, masak. Nah, itu tuh multitasking namanya. hmm, Oke? Jelas nggak? oke. Ya. Oke, Bintang absen. Siapa lagi yang mau nanya? Bu. Hafiz. Mana Hafiz? Maulana. Maulana Hafiz nanya apa?
Soal cache, Bu. Cache itu berarti kayak semacam temporary file yang bakal kepakai di kedepannya gitu ya, Bu? Iya, jadi cache itu adalah penyimpanan yang kecil tapi masih di areanya prosesor, di mana dia disimpan. Yang ditaruh di cache itu adalah barang-barang yang sering kepake sama prosesor aja gitu. Jadi kalau misalnya dia dokter gigi yang banyak disimpan, dokter ini dalam antrian dia artian dia lagi mengerjakan proses apa gitu ya. Yang ditaruh di situ tuh yang related sama itu. Kayak misalnya, oh lo lagi ngedit video ya. Oh berarti barang-barang yang berhubungan sama itu tuh yang ada di situ. Kebayang, Chris? Jadi Yang Bu. Ya. jadi barang yang sering dipakai, nah taruhlah di cache. Oke, Bu. Oke, sip. Shiva, mana Shiva? Aku mau nanya, Oke, kan pada saat operasi IOKA dijalankan ada dua kemungkinan, kan ada sinkronus sama asinkronus. Nah, kalau asinkronus itu kan proses yang dapat berjalan walau belum selesai kan operasi IO-nya. Nah, terus ngoptimalin proses asinkronus itu gimana, Bu? maksudnya gimana? Yang Jadi mana sih? yang ini, yang IO, input output itu, kan ada asinkronus sama asinkronus kan? Ntar dulu, slide yang ini bukan. Tunggu. Nah, ada Asin. kok aku lihat di situ di PPT. Tunggu dulu. Itu konteksnya apa Nih, dulu? Input. asimetris. Kan? Salah. Ini. Iya itu Bu, aku masih belum agak kurang paham di situnya. Yang Ah, asymmetric multiprocessing sama itu. Oke. Ini tuh konteksnya bukan input output, Siva. Tapi, tunggu ya bentar ya. Tapi processingnya gitu. Jadi kan ini kita ngomongin multiprosesor ya konteksnya. Kita punya beberapa prosesor. Kalau asimetrik, si prosesor tuh mengerjakan tugas-tugas yang berbeda sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau simetrik tuh sama-sama. Gitu. Jadi kayak misalnya kalian punya sekretaris nih. Kalau asimetrik, yang satu suruh ngetik, yang satu suruh suruh apa ya, misalnya nyiapin ruang rapat, yang satu disuruh nyiapin makan. Itu asimetrik tuh. Tapi kalau punya sekretaris tiga-tiganya suruh bikin surat gitu. Kamu suruh bikin penelitian ya semua bertiga. Itu asimetrik gitu sih, Pak. Nah, itu Baik. tuh mempengaruhi arsitekturnya sama OS-nya nanti karena cara kita ngawasin sekretaris yang kerjaannya beda-beda sama yang kerjaannya sama kan beda. Ya kan? Terus nanti oh my god, itu mereka harus koordinasi nggak satu sama lain ya? Kalau emang beda-beda ya udah berarti bebannya beda, gajinya beda mungkin, waktunya beda. Tapi kalau mereka ngerjain hal yang sama, misalnya sama-sama ngerjain penelitian, mesti dilihat kontribusi masing-masing cocok nggak, bagus nggak gitu, gitu Syifa. Oke, cukup. Syifa aman. Atalah mana? Cukup Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Syifa. Atalah, Sarbrani. Woi, Iya, Bu. Atalah dulu. Bu, tadi mau nanya, kan ada protection and security, itu masuknya ke input output ya, Bu? Protection and security itu sebenarnya ngomongin data sih, keamanan si sistemnya secara umum. Bedanya apa coba protection and security? Nah, itu saya mau tanya, kan biasanya kayak protection and security itu biasanya dijadiin satu ya, Bu? Nah, kalau tadi kayak Ibu ada protection untuk manage, nah security itu menjaga, kenapa nggak Ya, kayak, beda. Kalau protection itu lebih ke eh, menjaga resource gitu. Jadi kayak misalnya supaya proses atau user tuh mendapatkan haknya masing-masing. Kayak misalnya gini, kalian misalnya lagi pipis nih di mall. Boleh nggak lagi pipis terus ada orang lain, saya mau pipis juga ya kak? Nggak boleh dong. Maksudnya ada protection di mana ntar dulu dia prosesnya belum selesai. Kalau dia udah selesai, baru itu lo boleh gitu. Jadi itu ada proses. Gimana cara protectionnya? Kasih pintu gitu misalnya, atau dikasih flag misalnya. Ini proses lagi jalan, dia belum selesai. Nah, sampai dia selesai dan data-datanya dia beres di save, lu baru boleh proses. Nanti dia juga diprotek lagi gitu dan seterusnya. Tapi kalau security itu lebih ke keamanan. Jadi kayak misalnya attack dari luar. Jadi kalau protection tuh lebih internally, kalau security lebih externally. Tapi sebenarnya security itu internally juga bisa. Bisa jadi misalnya ada orang misalnya ya nyuri user ID yang lain gitu misalnya. Atau misalnya user mengakses file-file admin gitu. Itu nggak boleh juga. Atau user
menginstal sesuatu yang ada trojannya. Nah, security tuh lebih ke gitu. Jadi kayak attack, misalnya apa ya namanya, ngakses yang nggak boleh. Jadi kalau security kayaknya nggak juga high level, tapi kira-kira gini deh, Atala. Jadi protection itu lebih ke mekanisme proses dan prosesnya gitu ya. Kalau security itu secara umum tuh pemberian apa ya, hak gitu ya, sama privilege, sama hal-hal yang kayak malware gitu deh, kira-kira security itu kurang lebih gitu ya. Ya, tapi bagus sih pertanyaannya. Oke, Atala aman ya. Atala, Rafif, Sarbani. Oke, siapa lagi? Rafif dulu. Atala udah, berarti Danendra. Danendra mana? Danen ini gimana Danen? Kan di prosesor zaman sekarang kan cache itu ada level 1, level 2, level 3, Bu. Mm-mm, Nah, tapi itu tetap linear kan. Berarti kalau misalnya level 1 penuh ke level 2, level 3. bentar. Terus? Nah, terus kalau misalnya prosesor di dual core kan masing-masing punya cache sendiri. Nah, kalau misalnya level 2-nya penuh di core 1 tapi level 2 cache level 2 itu di core 2 kosong, apa bisa kayak pindah gitu, kayak cross pindah ke level 2 aja makanya gitu. Iya, iya gitu benar. Nah, itu yang disebut manajemen. Nah, itu tuh mindah-mindahinnya juga ribet gitu loh. Itu yang ini, Danen, yang ini nih. Itu ada secara diagram kayak gampang ya, tapi sebenarnya manajemen itu nanti jadi susah. Tunggu, ada tadi yang, nah ini, kira-kira gitulah migration itu. Tapi migrationnya bukan antara ini, antara cache gitu. Berarti Nah, bisa langsung pindah aja gitu. enggak juga, harus Oh, ada. kalau Nanti, ada collision gitu. nah, pinter. Kalau ada collision gimana? Kalau ada overlap gimana? Ya, Nah, itu tuh susah. Jadi nanti ya setiap orang, makanya saya tuh sebenarnya pengen bikin kalian berpikir kayak OS itu tuh kayak manajer aja. Gimana caranya kalian bisa, misalnya gini, satu departemen mau pindah gedung, atau tuker gedung deh, 2 departemen nih, gitu. Itu gimana manajernya? Ya pindahin aja Bu, ya nggak bisa dong. Kita kan pasti tahu, misalnya, oke, si dari gedung ini mau pindah ke gedung yang mana, di ruangan yang mana, punyanya siapa. Terus siapa yang ngawasin? Taunya udah pindah, apa misalnya ini pas ini masih barang yang lama apa udah barang yang baru gitu kan, itu harus ada manajemennya. Nah, kayak gitu. Dan nah itu tuh nanti kita akan belajar sih detailnya, tapi bagus itu pertanyaannya, bagus itu berarti pertanyaan. harus ada interrupt gitu dulu, Bu. Iya, dan interrupt itu liar, jadi bisa kayak, Pak ini barang ditaruh di mana ya Pak? Oh itu barangnya siapa? Barang yang ini. Oh berarti pindah ke gedung itu Pak. Oke, ya udah, nanti kalau udah taunya dia udah dipindahin, jangan sampai misalnya nih meja nih udah pindah dari gedung A pindah ke gedung B, gara-gara nggak dicatat, terus ini kayaknya meja siapa ya, dari gedung B pindahin lagi ke gedung A, itu kan apa gitu. Terus yang pindah-pindah misalnya cuma barang-barang itu aja yang harusnya pindah nggak pindah gitu. Kebayang nggak betapa rumitnya gitu. Berarti harus ada manajemennya terserah, misalnya yaudah kita punya list, atau kita punya controller, atau kita punya program counter, atau kita punya apalah gitu ya, mekanisme untuk mencatat gitu ya. Bagus Danen, pertanyaannya bagus. Nextnya adalah gimana sih cara lihatnya tadi yang angkat tangan? Oh ini ya. Tunggu dulu, susah dia harus ke sini. Kenapa dia kabur ke sana? Nah, Ravalino, Hadir, Bu. gimana tanya? Jadi aku masih bingung sedikit, Bu, sama konsep GPU. Kan GPU tuh kan kalau kayak buat di level komputer aja ukurannya lebih gede dari CPU. Sedangkan kalau kayak di merek AMD gitu, Bu, ada integrated GPU yang udah sepaket sama prosesornya. Itu kok bisa, Bu, gitu? Kayak konsep jalannya gimana jadinya di dalam prosesornya? Oke, gini. Secara prinsip ya, kenapa GPU lebih cepat daripada CPU? Karena gini,
Kalian perhatiin nggak? GPU tuh dipakai buat apa sih kira-kira? Yang rebutan pakai GPU tuh kan satu apa? Main game kan. Dua, mining crypto kan. Tiga, apa ya? Ya paling banyak itu ya. Apapun lah misalnya. Tapi kira-kira ya, kalau nggak salah itu ya. Satu lagi, buat programming sih sebenarnya. Machine learning. Jadi biasanya orang pakai AI, game atau mining. Ravalina tahu nggak benang merahnya GPU tuh kenapa bisa cepet dan gimana manajemennya? Nah, CPU sama GPU tuh bedanya gini. CPU tuh kan Central Processing Unit, tapi dia generik gitu. Jadi dia bisa menyelesaikan banyak masalah yang berbeda-beda. Kalau GPU itu arsitekturnya tuh kayak pabrik. Jadi dia akan sangat cepat memproses data-data yang sama gitu. Kayak mining kan gitu ya, komputasinya gitu aja. Terus kalau misalnya machine learning juga gitu, dia memproses misalnya data yang banyak nih. Misalnya dia punya mengenali wajah, dia akan memproses gambar kan. Gambarnya dilihat per pixel. Dan prosesnya gitu-gitu aja gitu. Maksudnya gitu-gitu aja tuh dia bisa memproses misalnya sekian pixel bersamaan. Jadi cepet banget. Tapi arsitekturnya adalah arsitektur yang mirip gitu. Main game juga sama, kayak rendering gambarnya, rendering apanya itu tuh makanya cepet pakai GPU karena dia tuh punya mesin yang banyak dan biasanya pekerjaannya tuh simetrik, mirip gitu. Nah, jadi kalau CPU, jadi kebayang nggak sih kayak orang misalnya full stack programmer, dia bisa bahasa pemrograman apa aja kalau ngerjain sesuatu nggak akan secepat sama misalnya dia emang jagonya itu gitu, kebayang nggak? Dia emang jagonya web programming, kalau kita kasih ke dia pasti cepet ngerjainnya. Kalau ngerjain ke dia bisa segalanya, cuman nggak bisa terlalu cepat karena dia nggak specialize gitu. Nah, kalau misalnya kita punya 2 prosesor, ya berarti si OS-nya harus tahu bagaimana caranya mengoptimize si GPU sama mengoptimize si CPU. Ya itu arsitektur lagi jadinya gitu. Tapi bagus loh pertanyaannya. Tadi lu Terima jadi kasih, Bu. lupa. Tadi siapa? Sorry, Ravalino, Bu. Ravalino. Good question ya. Siapa lagi? Berarti Fikri. Ini gimana sih cara ngelihatnya dari atas ke bawah? Apa gimana? Apa dari bawah dulu ya? Nisrina, coba Nisrina dulu berarti. Nisrina gimana? Suara saya terdengar atau tidak, Bu? Aman, terdengar. Oke, Bu. Jadi, tadi setelah saya dengerin yang masalah caching itu ya, Bu, saya bisa nyimpulin kalau misalkan caching itu gimana cara pengambilan konten atau data yang nggak usah jauh-jauh. Jadi kita bisa ambil yang dekat selama yang dekat itu ada, jadi nggak perlu ambil yang jauh biar ngehemat waktu, ngehemat latensinya. Nah, tapi ada nggak sih, kan itu kan itu kan yang ngebentuk cache itu adalah prosesornya ya, Bu? Atau bukan? Apanya? Jadi kan cache itu kalau misalkan yang saya tahu kan cache kan bisa dihapus ya, Bu. Kayak penyimpanan itu kan bisa dihapus. Ya. Dan itu juga bisa dibentuk kan, Bu? Ya. Nah, itu ada nggak sih, Bu, keadaan di mana kayak itu tuh nggak perlu dibentuk. Jadi kayak, ini bahaya nih kalau misalkan kita bentuk cache atau nggak perlu nih ada caching gitu. Ada nggak sih, Bu? Enggak, arsitektur biasanya selalu ada cache-nya. Itu kayak gitu secara umum ya. Karena emang gitu nature-nya. Lihat kalau Nisrina lihat kan selalu gitu kan. Maksudnya gini, cara mengoptimize itu adalah dengan mempunyai kita melakukan kompromi ini antara ukuran sama kecepatan kan. Kalau misalnya nggak pakai cache, kita missing a lot, bisa aja sih misalnya, udahlah nggak usah pakai cache. Tapi untungnya apa gitu? Bisa nggak misalnya ya udah langsung aja dari register nggak usah ada cache, langsung run gitu. Bisa juga gitu, cuman kita tuh missing a great deal gitu, kayak misalnya ini sebenarnya bisa ditune-in lagi lebih cepat. Boleh juga, itu tergantung arsitektur yang sebenarnya boleh juga. Kayak misalnya, yaudah kalau saya bikin arsitektur, saya cuma register aja sama hard disk gitu. Boleh gitu, tuh kayak kita punya laci, terus tiba-tiba punya kontainer gitu kan ya. Nanti mumet sendiri karena, wedan dari kontainer mau pindahin ke laci gitu kan ya. Laci segede gini, kontainer gede banget, gue ngambilin barangnya udah mah jauh, kecil lagi gitu. Nih, Serena, kebayang nggak? Itu ada kesenjangan. Jadi nanti sebenarnya secara sains atau engineering tuh selalu ada optimize ada
ada pakemnya. Tapi bagus loh pertanyaannya. Tapi umumnya pakai cache selalu. Kecuali nanti ditemukan trik baru. Tapi biasanya selalu pakai cache memory. Gitu. Tapi kalau misalnya Nisrina nemu, Bu ini ada arsitektur tuh yang nggak pakai cache, kasih tahu, terus bilang cari. Emang untungnya apa dia nggak pakai cache gitu? Kok bisa? Bukannya itu standar. Bagus sih pertanyaan. Sip. Thank you Nisrina. Afif, mana Afif? Ini gimana ya cara lihatnya? Dari atas apa dari bawah sih sebenarnya? Ya Bu, Afif gimana Afif? saya mau nanya bagian manajemen memori utama kan Bu. Ha-ha. Nah, di dalam manajemen memori utama kan ada OS yang bertanggung jawab tuh dalam keep track bagian mana memori yang lagi digunakan dan oleh siapa kan Bu. Terus Yes. memilih program yang akan dimasukkan ke memori sama alokasi dan dealokasi itu. Yes. Nah, saya mau nanya gimana caranya OS tuh ngelacak bagian mana memori yang lagi digunakan sama apa yang ini loh, sama yang makainya. Terus Ada. Boleh. abis Terus? itu apa yang bakal terjadi kalau misalkan program itu minta alokasi memori yang baru? Oke. Nah, itu ada sebenarnya ada yang namanya nanti controller itu ya, si control unit itu. Si control unit itu nanti tergantung sih setiap OS beda-beda. Tapi intinya dia punya catatan. Jadi dia kayak punya tabel, dia nyatet gitu. Jadi kayak gini lah kira-kira nih kalau misalnya yang saya tunjukin, misalnya kita punya ini, dia punya catatan activity gitu. Kayak dia tahu, oh ini prosesnya siapa aja lagi ngerjain, usernya siapa gitu. Kayak gini, dia punya catatan kayak gini. Malah lebih detail lagi, dia tahu misalnya segmen memori yang mana, alamat berapa, terus statusnya. Nanti kalian akan belajar flag juga. Oh ini tuh statusnya sekarang lagi sekian persen, atau misalnya lagi menunggu proses lain atau apa gitu. Ada nanti ada mekanismenya. Bagus pertanyaannya. Oke, sip. Siapa? Berarti kalau misalkan mau. program minta alokasi memori baru tuh langsung terdaftar di tadi ya Bu, yang tadi itu. Ya, nanti dicatat sama si dispatchernya lah. Kita bisa bilang itu namanya dispatcher atau apa. Tapi ada satu mekanisme yang dia jadi manajernya. Baik Gitu. Bu, terima kasih. Sip, bagus ya pertanyaannya. Thank you, Afif. Dari atas lagi deh, kalau gitu. Saya pusing deh. Alfikri apa? Halo, Bu. Alfikri. Jawab. Saya mau nanya, Bu. Untuk VRAM itu kalau misalnya ditambah besarannya dari RAM, itu kualitasnya bisa sama atau lebih baik dari VRAM bawaan, Bu? Tergantung OS-nya, tergantung manajemennya. Seperti tadi saya bilang, kalian kalau dikasih rumah lebih gede atau dikasih toko lebih gede, lebih laku nggak gitu? Belum tentu kan. Storage lebih gede kalau nggak bisa manage-nya juga nggak kepake gitu. Jadi harus tergantung gitu. Tapi secara prinsip kayak tadi Nisrina kali ya. Secara prinsip adalah gini. Percepatlah proses prosesornya dengan menyediakan barang-barang yang dia butuhkan dengan cepat. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan memori yang cepat. Tapi memori yang cepat itu biasanya kecil, kadang-kadang nggak cukup. Sehingga kita harus bikin cache-nya gitu. Jadi ya gitu. Susah, harus lihat ininya, harus lihat arsitekturnya secara keseluruhan. Kayak misalnya saya bilang, Bu, kalau komputer saya RAM-nya digedein banget jadi cepet nggak? Belum tentu. Prosesornya cukup nggak? Kompatibel nggak? Itu kayak kalian misalnya ya itu naik Ferrari tapi jalannya kecil gitu. Ya nggak bisa optimal karena ada infrastruktur yang nggak bisa memanfaatkan kelebihan itu gitu. Jadi itu aspeknya banyak. Tapi bagus pertanyaannya Fikri. Well done lah. Oke, sip. Kevin. Terima kasih, Bu. Ya, makasih Fikri. Kevin, Justivio. Halo, Bu. Gimana, Kev? Mau tanya tadi untuk apa yang distributed system itu kayak gimana sih, Bu? Kayak contohnya itu kayak gimana? Distributed system itu sebenarnya kayak gini. Kayak misalnya kalian di kampus. Terus misalnya punya ada labnya misalnya ada secure lab lah, ada LAN-nya dosen lah, ada LAN-nya gedung mana. Nah, itu tuh distributed system. Di mana itu kan sebenarnya berkorelasi antar. Nah, kebayang nggak misalnya gini. Saya dari rumah nih. Terus saya mau login ke misalnya LAN-nya Telyu gitu ya. Di kantor tuh saya punya laptop. Terus saya mau itu kan distributed system tuh di mana berarti
OS-nya saling ngobrol nih, OS saya bisa connect ke OS kantor, padahal dia pakai misalnya Windows, kok bisa ketemu jalurnya dari sini ke sana gitu. Kayak gitu distributed system di mana yang terlibat tuh ada banyak node dan dia terinterkoneksi dengan jaringan lah kira-kira gitu. Jadi si OS-nya juga nanti kan si OS-nya mengamati, gue terkonek sama siapa ya? Oh, jaringan tuh sekarang lagi ngapain ya? Siapa aja yang make ya? Gitu-gitu. Jadi levelnya itu level network gitu. Gitu, Kevin ya? Ini ya sekarang ya? Bu, Kevin, Bu. Oke, Kevin. Makasih, Bu. Makasih, Kev. Nanti kita detailin. Ada sih, nanti bakal ada detail-detailnya di bab berikutnya. Kevin Justifio. Oke. Chandra. Iya Bu, saya mau tanya yang Message hilang. kenapa? Ntar, yang tadi kirim message pertanyaan kok jadi hilang? Ya udah. Chandra gimana, Chandra? Saya mau tanya yang di bagian apa sih tabel level dari storage itu kan ada register, cache, main memory dan lain-lain itu Bu. Itu kan yang contohnya di cache itu size-nya tuh kan cuma 16 megabyte. Tapi dia bandwidth-nya tuh sampai 5.000 megabyte per second gitu, atau apa nggak boros bandwidth gitu Bu? Kenapa semakin kecil level dari storage itu size-nya semakin kecil tapi bandwidth-nya semakin besar? Nah gini, cara ngeliatnya gini, sebenarnya bagus ya pertanyaan Chandra. Kenapa semakin ini kan register juga dia kan cuman kecil ya. Coba lebih kecil dari 1 kilobyte tapi bandwidth-nya segitu. Yang dimaksud dengan bandwidth itu apa sih Chandra? Megabyte per second kan. Artinya dia bisa mentransfer sekian banyak data dalam detik gitu loh maksudnya. Jadi nggak necessarily bahwa datanya kecil gitu ngapain bandwidth-nya kayak saya ngapain mobilnya cuma 3 tapi jalan tolnya 6 lajur gitu kan, kayak gitu kan kebayangnya. Padahal enggak gitu. Jadi ini tuh sebenarnya memberikan gambaran bahwa kenapa storage yang kecil itu bandwidth-nya gede, itu dalam artian dia tuh bisa support banyak data dalam waktu yang singkat. Dan kenapa magnetic disk gitu misalnya kok bandwidth-nya cuma 20, 150 sih Bu? Iya, karena dia lama gitu. Ya jauh gitu. Nah, kalau dekat tuh jadinya gitu. Jadi seakan-akan kayak datanya cuma segitu, tapi kok lu bandwidth-nya segitu sih? Tapi lihat deh, kan ini kan bandwidth megabyte per second kan. Berarti kalau cache, dia bisa dalam per detik itu dia bisa berapa megabyte berarti? Megabyte, misalnya 1 megabyte ya. Berarti dia segitu tuh dalam 1 detik tuh udah sampai gitu. Kalau yang register, misalnya dia lebih kecil dari 1 kilobyte gitu ya, bandwidth-nya berarti ya lebih cepat lagi gitu, karena emang deket banget kan, itu kan mungkin cuma dihubungkan sama kabel kecil gitu. Gitu sih lihat ya. Tapi bagus pertanyaan Chandra. Tapi intinya gitu ya. Jadi bandwidth itu adalah menggambarkan bahwa kita tuh bisa ngangkut berapa cepat data sih. Jadi walaupun itunya kecil, kapasitasnya kecil, bukan berarti nggak make sense gitu. Tapi emang itu menyatakan perpindahan data aja. Gitu ya, Chandra. Nanti kita lihat ya detailnya. Tapi bagus Makasih, Bu. pertanyaan. Bagus. Nadia. Jadi Bu, itu kan tadi dijelasin kalau di prosesor itu ada thread ya Bu. Nah, thread itu buat apa sih Bu di prosesor itu? Kalau di multiprosesor. Terus kalau multiprosesor kan berarti kan itu kayak banyak prosesor kerja di bergantian gitu kan. Nah, misal Kak yang jatahnya si B itu, nah si B-nya tuh mati, itu bakal mati total apa sistemnya bakal dilanjutin sama si A doang? Nah, itu tergantung lagi arsitektur sama OS-nya. Nah, biasanya harusnya gitu ya, kalau kita pakai multiprosesor itu justru adalah gimana caranya. Pokoknya gini, prinsip ya, kalau pakai multiprosesor, prinsipnya adalah gini, 2 sih minimal. 1, nggak boleh ada yang nganggur. 2, kalau ada yang mati, yang lain take over gitu. Nah, how could that be possible? Itu arsitekturnya sama OS-nya.
Kalau si arsitekturnya tidak, kayak saya gini, kalian ada negara-negara, kalian pernah nonton film Designated Survivor nggak? Di Amerika tuh ada kayak kalau mekanisme di mana kalau presiden dan kabinetnya mati semua, itu ada satu orang yang ditunjuk lu jadi presiden gitu ya. Barangkali ada juga negara lain yang kalau misalnya, presiden sama menteri mati semua, mereka nggak ada mekanismenya gitu. Jadi gimana dong, kita nggak ada presiden, ayo loh. Terus nanti mereka mungkin ad hoc bikin rapat gitu. Sama ini juga OS tuh ya nanti tergantung OS-nya gitu. Begitu. Tapi bagus pertanyaannya Nadia. Oke, sip. Nadia, thank you. Jadi itu tergantung ya. Kita nggak tahu. Tergantung. Tapi itu bagus. Itu emang harus dipertimbangkan gitu ya. Oke. Nadia udah. Muhammad Ahtar. Hadir, Bu. Muhammad Ahtar. Mana? Hadir, Bu. Yuk, gimana? Saya mau nanya, Bu. Boleh. Ini kan saya kalau di komputer saya punya aplikasi. Di sini itu tulisan dia itu menyimpan storage sebanyak 3 terabyte. Nah, tapi storage saya kan nggak lebih dari 1 tera gitu. Nah, kemungkinan besar ini virus, Bu. Nah, tapi itu kenapa ya kira-kira kok bisa ditulisnya itu 3 terabyte gitu, Bu? Salah kayak di bagian mana kesalahannya itu kalau dalam komputer, Bu? Sebenarnya bukan kesalahan. Itu terjadi di mana-mana. Kalian lihat storage handphone juga. Kadang-kadang kok storage gue nggak segitu harusnya. Apakah virus? Belum tentu. Satu, bisa jadi itu dipakai sama sistem. Kedua, bisa dan sebagian itu hidden gitu. Jadi filenya nggak kelihatan, tapi sebenarnya dia occupy storage-nya gitu. Bisa jadi memang virus gitu. Tapi biasanya virus itu juga OS-nya malah nggak tahu. Kayak misalnya kalian punya gedung, tiba-tiba atau misalnya Parasite, yang pernah nonton Parasite nggak? Yang ada rumah terus di bawahnya di basement-nya ada orang tinggal gitu. Itu sih yang punya rumahnya juga nggak tahu ada Parasite gitu. Jadi si OS-nya juga nggak tahu kalau itu di occupied. Jadi bisa jadi pun kalau ada virus atau malware, OS-nya bisa jadi nggak tahu sehingga dia juga nggak nandain bahwa storage-nya tuh dipakai sama itu. Bisa jadi gitu. Tapi intinya bukan kesalahan, tapi ada hal-hal yang memang nggak end up ya sama yang kita lihat. Bisa jadi ya hidden file sama bagian-bagian dari sistem files atau file-file yang lagi jalan di RAM. Jadi itu kok occupy memory juga kan. Jadi kan bisa jadi karena kan kalian misalnya udah nyalain komputer nih, terus matiin lagi, terus pas load lagi kok berkurang ya storage-nya karena swap file-nya udah dihapus. RAM-nya udah kosong, titipan-titipan yang ada di storage sudah hilang gitu. Jadi emang itu sangat dynamic gitu, Ahtar. Tapi bagus sih pertanyaannya. Gitu. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Afif. Udah ya, sampai Kina. Sisanya nanti tanya di grup ya. Kasihan nanti kelamaan. Andi, Afif. Yang lain boleh nanya di grup, kalau nggak di absen nanti. Andi mana Andi? Atau saya tanya? Saya, Bu. Andi Adif Saya, Bu. gimana? Boleh. Saya punya pertanyaan, Bu, soal driver. Kan komputer kan ini, Bu, input output kan seperti mouse sama USB hub, SATA controller itu kan ada banyak, Bu, nggak cuma satu. Terus kayak mouse itu kan controllernya juga pasti beda-beda setiap mouse-nya. Dan itu kan butuh driver. Sedangkan vendor mouse sendiri kan belum tentu memberikan driver untuk mouse-nya, Bu. Nah, itu Iya. apa mungkin si drivernya itu disimpan di input outputnya, Bu? Kayak di dalam mouse-nya. Jadi di OS-nya itu tinggal kayak bikin ini, Bu, driver yang udah kayak standar gitu, Bu. Tinggal si driver di device-nya itu yang menyesuaikan gitu lagi, Bu. Kayaknya susah deh. Itu mouse kan udah kecil, udah firmware, dia udah Iya, Bu. kasihan. Agak susah sih, agak susah. Nah, itu tidak dilakukan karena, maksudnya biar OS-nya nggak pusing gitu ya. Iya, Bu. Nah, tapi kalau OS-nya nggak pusing, yang pusing device-nya. Kasihan device-nya. Nah, kalau misalnya OS-nya jadi generik, berarti device-nya yang harus nyesuaiin kan. Jadi dia nanti akan perlu fungsi-fungsi baru
yang lebih mengakomodasi, gimana caranya dia bisa nyambung ke itu, jadi berat sih, kasihan device-nya jadi berat. Mana dia kecil, dia yang suruh ngatur gitu kan, resource-nya dia sedikit, jadi bisa cuman less likely lah gitu, Andi. Makanya kayak gitu ya. Tapi alasannya itulah ya, karena kasihan gitu berat di dia. Itu kayak sama kayak kalian misalnya punya aplikasi, diprosesnya kan di server kan. Kalau diprosesnya di device kalian yang misalnya handphone gitu kan dia berat, habis baterai lah, ngehang lah gitu, sama. Device-device kecil juga gitu. Oke. Udah ya, sampai makasih Masih, Bu. Andi. Sampai Ardian Syah sama Kinaya ya. Habis itu lewat WhatsApp ya. Kasihan kalau kalian kelamaan nanti burn out. Oke, Muhammad Ardian Ya, Bu. urutan terakhir katanya dia. Waduh, oke. Gimana Ardian? Jadi saya ingin bertanya, Bu. Kan RAM itu ada yang biasa sama ada yang ECC gitu, Bu ya. Itu gimana, Bu ya? Kalau apa? Gimana? Ardian saya gimana? Lagi, Kan ulang. ada RAM yang support ECC sama yang enggak tuh, Bu. ECC itu gimana ya, Bu? RAM yang support apa tadi? Coba ulang lagi. Di ECC memori, ECC RAM gitu. Atau Oh, ya itu tergantung arsitekturnya berarti si RAM-nya. Tapi harus ya. Iya, RAM ya maksudnya gini, spesifikasi antar komponennya kan harus cocok. Kalau enggak ya nggak support, nggak bisa. Itu aja sih kayaknya Ardiansyah. Eh kalau eh, ECC kan kepanjangannya error correction code gitu, Bu. ah, Jadi dia katanya bisa benerin kode-kode gitu. apa sih error correction code ya? Iya, ECC. ECC kan? ECC. Iya, Tapi emang RAM ada gitu RAM yang nggak support ECC. ada. Itu iya. Oh, oke. Bisa jadi ya. Ini ECC-nya beda lagi. Error correction code ya. Oh, bisa sih, harusnya ada dong. Apa Oh, oke. Ya, yang ngerti-ngerti. apa di CPU-nya apa di RAM? Oh, ngerti. Tapi memang ada, benar-benar kok. Kamu tahu sih? Ya, ternyata ada. Saya juga baru tahu. Kirain standar. Jadi gini, secara umum, gini deh. Secara cepatnya ya. ECC buat apa sih? Buat error correction kan. Error correction itu biasanya ada RAM yang pakai, ada yang nggak pakai, gitu ya. Itu tergantung ini kan, tergantung arsitekturnya. Nah, si SSC itu sebenarnya adalah tugasnya ngecek. Kan kalau kita ngirim data itu kan 0101 kan. Kadang-kadang 0 jadi 1, 1 jadi 0. Nah, ada di dalam misalnya di data transmission atau apa tuh biasanya kalau dicek misalnya biasanya pakai parity ya. Misalnya kalau kok tadinya satunya genap kok jadi ganjil atau gimana gitu ya. Nah, biasanya di sistem-sistem kayak gini error correction tuh kalau misalnya kok datanya nggak sama gitu ya. Either mereka correct, jadi mereka koreksi, oh ternyata bit sekian tuh harusnya ini, atau mereka submit lagi data yang lain gitu. Jadi dia kirim, daripada lu lama ngitung, mending gua kirim aja datanya lagi lah gitu. Nah, jadi sebenarnya bagus juga nih ada RAM yang dia ada CC-nya, ada yang ada enggak gitu ya. Mungkin dia punya mekanisme di mana ya udah kalau misalnya datanya error, dikirim lagi aja gitu. Bagus sih ini pertanyaannya. Nanti kita lihatlah, detailin lagi deh, Ardian. Tapi emang bagus ini berarti. Tapi yang saya nggak tahu, nanti kita cari ya. Yang saya nggak tahu tuh kenapa dia nggak standar ya. Dan emang kenapa nggak mau pakai? Emang segitu beratnya gitu pakai CC, bukannya kalau dia cuma pakai parity bit itu cepet ya? Nggak tahu, Bu. Kayaknya mahal mungkin. Mahal gitu. Terus kita sekarang pakai atau enggak ya? Soalnya nggak semua CPU juga support. Oh, ini katanya gini, tuh bener kan?
includes a tiny amount of extra memory used for detection and correction of error. Nah, jadi mungkin memperlambat sih ECC itu. Jadi kayak kalau misalnya kita figure out ini ada error atau enggak, terus mau cari kesalahannya di mana, itu tuh lebih lambat daripada kita nge-submit data baru aja gitu. Kebayang nggak sih? Jadi arsitekturnya tuh jadi beda. Jadi nanti arsitekturnya bagus sih, ini nanti kita jadi bahan pertimbangan penelitian gitu. Jadi memang ada arsitektur yang ya udah gua mah nggak mau pakai SCC, bikin lambat, nanti data lu ngaco, ya nggak apa-apa, pokoknya kalau kita bisa detect secara cepat itu ada yang ngaco, mendingan kirim data baru lagi aja daripada ngitung-ngitung lama gitu, malah jadi cost-nya lebih besar. Oh ya udah gitu. Tapi ada juga yang gua mau pakai aja, malah karena gue resource-nya cukup kok buat itu gitu misalnya. Bagus. Oke. Ya. Bayang. Makasih ya, Ardiansyah. Oke, paling bawah ya. Yang paling bawah dia. Kita absen. Sama tinggal satu, Kinaya. Ayo, Kinaya. Kinaya nggak mau jawab. Lower hand. Kepencet. Kinaya nggak ada. Nggak ada. Mana? Nggak ada suaranya, sayangku. Diketik. Suara tak ada. Udah, kalau nggak ada kita bubar ya. Lanjut di WhatsApp ya. Oke, kasihan. Oh, satu nih. Nah, oke. Kalau data yang kita cari nggak ada di cache, nggak ada di main memory, nggak ada di eksternal, nggak ada yang mana-mana, itu berarti policy-nya adalah tergantung. OS itu biasanya gini, kalau datanya hilang, dia akan ulangi prosesnya. Makanya kadang-kadang OS itu kadang-kadang nge-hang kan. Atau misalnya kalian udah ngerjain sesuatu, terus nge-hang, terus kalian restart, hilang kan. Nah itu kalau datanya hilang gitu. Jadi, atau misalnya hasilnya nggak sesuai sama hasil terakhir. Atau ada glitch, atau apa itu. Nah, OS yang makin bagus adalah OS yang jarang menghilangkan data. Bukan nggak pernah gitu ya. Nah, kalau datanya ada yang hilang ya dia akan hang, prosesnya akan nge-stuck, atau prosesnya akan di-restart, tapi kerjaan kita hilang. Nah, itu kayak gitu. Begitu Kinaya. Nah, tapi kan jadi kan kita tahu ya kalau OS yang jelek itu sering restart, datanya suka nggak ke-save. Nah, itu tuh gara-gara gitu. Dia tidak sanggup memanage prosesan non-memori dan lain sebagainya. Alright, class. Terima kasih Kinaya. Terima kasih semuanya. Yang lain di situ ya, di WhatsApp ya. Saya kalau kalian burn out kuliah, itu nanti kalian bosen terus males kuliah. Saya itu nggak mau kuliah panjang-panjang karena takut capek terus bosen. Jadi kita lanjutkan minggu depan, oke? Tugas nanti juga collab ya. Yang mau absen di WhatsApp ya, jangan lupa. Thank you all. Selamat makan siang, selamat mandi. Terima kasih semuanya. Have a nice day. Dadah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Dadah. Bu.